Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 101. Jining Shuang. Mendengar nama ini, bahkan konsentrasi Ye Chen pun tidak bisa menahan cemberut. Kemunculan kembali tubuh Xuanling di Dachu mengejutkannya, dan kemunculan di sekte Zheng yang bahkan lebih di luar dugaannya. Namun, tubuh Xuanling ini adalah mantan kekasihnya, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dia ternyata adalah tubuh roh misterius. Bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi Ye Chen terus berubah, dan tatapan matanya juga tidak pasti. Apakah kamu baru saja bangun baru-baru ini? Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Tidak heran budidayanya meningkat begitu cepat. Jining Shuang itu benar-benar menakutkan. Ye Chen bergumam dalam hatinya, sementara Shiyun di samping terus menghela nafas dan memukul lidahnya. Saya mendengar bahwa dalam kompetisi sekte luar sekte Zhengyang, dia berjuang keras. Setelah memasuki sekte dalam, salah satu dari 9 murid sejati sekte Zhengyang dipukuli hingga muntah darah dengan satu telapak tangan. Kekuatan ini sangat kuat sehingga tidak ada batasannya. Ye Chen tetap diam, sulit baginya untuk menerima bahwa mantan kekasihnya memiliki garis keturunan legendaris. Tubuh Xuanling. Lihatlah postur ini. Dalam kompetisi 3 sekte dalam 1 bulan, sekte Zhengyang akan mengalahkan sekte Heng Yue dan Qing Yun lagi. Shiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Sejauh yang saya tahu, sebagai murid sejati sekte dalam Heng Yue, sangat sulit menemukan seseorang yang dapat menyainginya. Benar saja, kita bukan orang yang sama lagi. Mendengarkan Shiyun menceritakan perbuatan mulia Jining Shuang, Ye Chen, yang terdiam, melontarkan sarkasme di bibirnya. Dia yakin meskipun dantiannya tidak rusak hari itu, tidak akan ada hasil antara dia dan Jining Shuang. Tubuh Xuanling, betapa mulianya garis keturunan itu, dan betapa mulianya Jining Shuang, karena dia tahu bahwa dia adalah tubuh Xuanling, dengan kesombongannya, akankah dia bersamanya di alam manusia? Tentu saja tidak. Jawaban Ye Chen adalah tidak. Inilah dunia para biksu. Meski mewah, namun juga kejam. Bahkan sepasang kekasih pun mengejar jodoh. Saat ini, malam telah sepenuhnya tiba. Dengan Xiao Jing, murid utama Balai Penegakan Hukum, menjatuhkan murid puncak Tianyang dari medan perang dengan segel serial Bagua, putaran ketiga kompetisi sekte luar sekte Heng Yue benar-benar telah berakhir. Saat ini banyak murid yang juga sudah duduk tegak. Mereka semua adalah murid yang akan mengikuti kompetisi kebangkitan. Dapatkah mereka mendapat kesempatan masuk ke gerbang dalam tergantung pada kompetisi kebangkitan berikutnya. Di atas awan, Master Dao Xuan telah menembus cahaya spiritual ke dalam kompas besar, dan kemudian suara berkabut terdengar. Kompetisi gerbang luar dimulai sekarang. Berdengung. Dengan dengungan di udara, kompas besar itu mulai berputar perlahan. Kemudian, 2 lampu spiritual jatuh tanpa urutan tertentu, mendarat di arah timur dan barat. Mereka adalah murid pavilion perpustakaan dan Ling Guoyuan. Keduanya melompat ke platform pertarungan satu demi satu, dan pertempuran akan segera dimulai. Mungkin karena hanya ada satu kesempatan untuk kebangkitan, hal itu sekali lagi membangkitkan perhatian besar mereka, sehingga semua orang menggunakan yang terbaik untuk menggunakan keterampilan mistik satu demi satu, dan semua orang menjadi gila. Engah! Dengan serangan pedang Jing Xiao dari murid pavilion Chang Suge, murid dari Ling Guoyuan terlempar dari medan perang. Pertempuran berikutnya sangat panas dan bahkan bisa digambarkan sebagai berdarah. Percikan darah mewarnai panggung pertempuran menjadi merah. Setiap murid yang naik panggung bekerja keras. Mereka lebih bersedia bertarung mati-matian daripada tinggal di sekte luar untuk yang lain. 3 tahun cobalah yang terbaik untuk mendapatkan kesempatan. Mereka semua telah disuntik dengan darah ayam. Shiyun, yang berada di samping Ye Chen, tersipu dan menebalkan lehernya karena minum lagi. Menyaksikan pertarungan, dia menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Kamu pikir semua orang setenang kamu? Ye Chen memutar matanya ke arah Shiyun dan tampak kesal. Omong kosong. Shiyun tidak setuju. Banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar untuk pertama kalinya, dan mereka masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Terakhir kali saya berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar, sangat membuat frustrasi, kalah. Ini tidak sama. Apakah kamu ikut? Mendengar perkataan Shiyun, Ye Chen menjadi tertarik. Kamu kalah dari siapa di kompetisi sekte luar terakhir? Jiang Yang. Shiyun mengertakkan gigi dan melontarkan 2 kata. Saat dia berbicara, dia tidak lupa melirik ke arah puncak renyang.
Dia adalah murid sejati puncak renyang nomor 1 sebelumnya. Ngomong-ngomong, kami masih kenalan lama dengan sepupunya. Jiang Hao? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Shi Yun mengangguk dan menyesap anggur, tetapi dia menjadi semakin marah ketika dia berbicara. Bukannya aku tidak sekuat dia, aku juga tidak kalah dengannya dalam dunia nyata. Hanya saja aku seorang sedikit sial. Jika bukan karena awan gelap hari itu, apakah aku akan kalah? Ini tidak ada hubungannya dengan cuaca. Kalau kalah, kamu kalah. Tidak ada gunanya mencoba ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Shi Yun mengutuk, hari itu kami bertarung untuk langkah terakhir, dan teknik rahasiaku membutuhkan bantuan sinar matahari. Tetapi ternyata itu adalah awan gelap, sehingga bahkan tidak ada setengahnya. Kekuatan. Pamerkan. Hidup, ini semua hidup. Ye Chen mengembalikan kata-kata yang diucapkan Shi Yun sebelumnya secara utuh, dengan ekspresi penuh makna di wajahnya. Yah, inilah hidup. Shi Yun menghela nafas, tetapi ketika dia melihat ke arah Huo Teng, pria itu kembali bersungut-sungut. Kupikir aku kurang beruntung, tapi aku tidak menyangka bocah Huo Teng itu lebih baik dariku. Bahkan lebih tragis. Apa? Apakah ada orang yang lebih sial darimu? Ye Chen melirik ke arah Huo Teng dan kemudian ke Shi Yun. Tidak, Huo Teng berhadapan dengan Kong Chao dari puncak Diang hari itu. Pertarungan itu menggemparkan dunia. Namun pada pukulan terakhir, palu emas ungu miliknya tiba-tiba meledak, dan seluruh tubuhnya terlempar, sehingga Kong Chao Lian menang. Kompetisi bahkan tanpa menggunakan langkah terakhir. Anda benar atau salah? Ini cukup membuat frustrasi. Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Namun, dia mengalahkan Zishan puncak Diang hari ini, jadi dia marah. Shi Yun memeluk labu anggur dan berkata lagi, saat kamu memasuki gerbang dalam di masa depan, kamu harus berhati-hati terhadap Kong Chao. Kamu bajingan, orang itu adalah dalang yang akan membunuh orang tanpa membayar nyawanya. Dia yang terbaik dalam merencanakan. Oh, ngomong-ngomong, ada juga Zuo Qiuming, pemimpin balai disiplin sebelumnya. Orang itu juga bukan burung yang baik. Dimengerti. Ye Chen mengangguk dengan santai. Aku tidak bercanda saat mengatakan ini. Melihat ekor Ye Chen tidak terlalu khawatir, Shi Yun mengumpat dengan marah, bukan berarti kamu bisa masuk sekte dalam jika memenangkan kompetisi sekte luar. Hanya saja dengan lulus ujian di hutan liar. Tentu saja aku tahu. Ada jebakan formasi, monster, boneka, dan perburuan murid dalam. Itulah masalahnya. Jiang Yang, Kong Chao dan Zuo Qiuming yang baru saja saya sebutkan mungkin adalah murid yang dikirim oleh sekte dalam ke hutan belantara untuk menguji kita. Ketiga orang ini adalah spesies yang sama. Jika mereka berkumpul, itu tidak akan terjadi, baik untuk kita. Sungguh hal yang baik. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening. Jika Shi Yun tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar tidak mempertimbangkan hal-hal ini. Ketiga orang yang bisa menonjol dalam kompetisi sekte luar terakhir pasti bukan orang baik. Selain itu, mereka pernah berlatih di sekte dalam di masa lalu. 3 Thea. Hun, dan kekuatan mereka pasti meningkat pesat. Dia memiliki dendam terhadap 2 puncak dan aula disiplin. Jika mereka bertemu di hutan liar, akan aneh jika tidak membunuhnya. Berkatilah dirimu sendiri. Kuharap Tuhan bisa menempatkan kita dalam tim yang sama. Shi Yun menepuk bahu Ye Chen. Ye Chen berpikiran sama. Yang diuji Huang Lin adalah kerja tim. Jika dia bisa ditempatkan di tim yang sama dengan Shi Yun dan Huo Teng, dengan kekuatan dahsyat mereka, pasti bisa memasuki gerbang dalam. Tapi tidak ada yang pasti. Ye Chen menyentuh dagunya. Jika dia kurang beruntung, hal yang tidak masuk akal bisa terjadi. Berpikir dalam benaknya, Ye Chen sekali lagi mengarahkan pandangannya ke medan perang. Pertandingan kebangkitan juga lebih lama dan brutal dari yang dia bayangkan. Platform pertarungan yang mulus dan keras sudah berlumuran darah, dan juga diadu dengan skill mistik yang sombong. Seiring berjalannya waktu, malam berangsur-angsur menghilang, dan pertandingan Paskah dimainkan sepanjang malam sebelum secara bertahap berakhir. Kamu tidak akan menundanya lagi untukku. Dia bergumam dengan suara rendah, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kompas besar. Belum lagi, ketika dia melihatnya, kompas sepertinya mengerti apa yang dia maksud. Segera, cahaya spiritual jatuh dan mendarat di atasnya tanpa memihak. Ketika dia melihat orang yang dipilih oleh cahaya spiritual, sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Melihat orang di seberangnya,
Orang yang akan menghadapi Ye Chen, jika dilihat lebih dekat, bukankah itu kemeja ungu dari puncak Diang? Bab 102. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Coba lihat, aku tahu itu pasti anak laki-laki berkemeja ungu itu. Paviliun Qian Kun sudah berada dalam keributan. Ada Yin Ziping dari aula disiplin di depannya, dan ada Yang Feng Jianghao dan Tianyang Feng Xieyun di belakangnya. Kali ini dia bertemu di Yang Feng Zishan lagi di pertandingan kebangkitan. Yang mana di antara mereka yang tidak termasuk dalam 10 murid sejati? Jalan Ye Chen juga sangat sulit. Kau tahu, inisial. Aku bisa bertemu denganmu di pertandingan kebangkitan, tidak ada yang ingin kukatakan. Di atas awan, Master Dao Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Chu Xuan tersenyum lembut, tetapi senyumnya bebas stres, penuh percaya diri pada kekuatan Ye Chen. Di bawah, mendengarkan diskusi di sekitarnya, Ye Chen perlahan berjalan ke panggung pertarungan. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Zizi yang juga ikut serta dalam pertandingan kebangkitan. Adegan dramatis seperti itu sangat cocok untuknya, setidaknya ia bisa melampiaskan rasa frustasi di hatinya. Melihat Zhen Ren Qingyang dengan pakaian ungu dan di awan, ekspresinya sangat jelek. Dua pertarungan Ye Chen sebelumnya terlihat jelas bagi semua orang. Mereka mampu mengalahkan Yin Ziping, pemimpin aula disiplin, dan bahkan mengalahkan Jiang Hao, murid sejati pertama puncak renyang, dengan cedera serius. Kekuatan Ye Chen pasti di atas yaitu baju ungu. Kini, saat bertemu Ye Chen di atas panggung, Zishan hampir mengalami luka dalam karena menahannya. Dia tidak cukup beruntung bisa bertemu Ye Chen bahkan di babak playoff. Ayo. Mari kita lupakan semua dendam lama dan baru bersama-sama. Setelah melirik guru Qingyang di awan, Ye Chen kemudian menatap Zishan di antara penonton. Sombong. Melihat tatapan provokatif Ye Chen, Zishan sangat marah. Dia menepuk kursi dan melompat ke platform pertempuran. Dia tidak bisa membantu tetapi memperbesar gerakannya ketika dia muncul. Badai sedang menderu. Saat Zishan meraung, badai cahaya ungu muncul, menyapu awan yang tersisa dan menderu ke arah Ye Chen. Ye Chen mencibir, energi sebenarnya dari Danhai melonjak, pedang Qi Xiao muncul di tangannya pada saat pertama. Cahaya pedang muncul, dan badai ungu yang melanda terbelah oleh pedangnya. Xuan Guangin. Ye Chen, yang baru saja membelah badai cahaya ungu, menemukan jejak tangan cahaya misterius dari Zishan. Guru. Segera mengambil tindakan, Ye Chen bergegas maju dengan telapak tangan petir yang mendominasi dan kemeja ungu. Ledakan. Telapak tangan bertabrakan dengan segel, membuat suara gemuruh. Dia melawan secara langsung. Zizi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terguncang hingga mundur sambil mengerang. Kocok gunung. Ye Chen bergegas ke arahnya seperti harimau, seolah dia tidak ingin memberi Zishan kesempatan untuk bereaksi. Dia melangkah maju dan melancarkan pukulan yang mengguncang gunung. Ketika Zizi melihat ini, energi sejatinya berguling dan mengalir ke telapak tangannya dengan gila-gilaan, memadatkan perisai aura di depannya. Paun. Klik. Suara seperti itu terdengar tanpa urutan tertentu. Perisai aura yang baru saja dipadatkan Zishan hancur oleh pukulan Ye Chen. Zishan, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, dipukul mundur lagi sambil mengerang. Kamu jauh dari Yin Ziping. Sambil mencibir, Ye Chen bergegas maju dengan menerkam harimau. Melihat hal ini, Zishan lebih memilih menahan pukulan Ye Chen dan segera mundur. Mengetahui bahwa Ye Chen mendominasi dalam pertarungan jarak dekat, dia secara alami tidak akan terlalu dekat dengan Ye Chen. Jika tidak, dia mungkin akan ditekan dan dipukuli sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Awal. Pedang, batu yang mengalir. Reaksi Zizi tidak terlalu lambat. Begitu dia keluar, dia menggigit jarinya dan menekankan telapak tangannya ke platform pertarungan. Klik. Klik. Tiba-tiba, platform pertempuran berdengung dan bergetar, dan pedang batu tiba-tiba terbang keluar dari platform pertempuran, langsung menuju ke arah Ye. Aku meremehkanmu. Ye Chen mundur selangkah, pedang Qi Xiao di tangannya berdentang, dan dia menarikannya dengan cepat, dan formasi pedang pertahanan Tiangang langsung terbentuk. Paun. 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 Suara benturan logam segera terdengar, dan pedang batu yang tiba-tiba terbang menghantam formasi pedang Tiangang dan semuanya terhalang. Teknik pedang Ling Xiao. Zishan melancarkan serangan lagi, menggunakan teknik rahasia. Pedang roh di tangannya berdenting dan ditutupi dengan cahaya pedang. Satu pedang menembus udara, seperti pedang pelangi,
berlama-lama dengan guntur. Benar-benar ganas dan tak tertandingi. Berdengung. Ye Chen membalikan tangannya dan mengeluarkan Tian Kue dan memblokirnya di depannya. Paun! Ada lagi suara benturan logam yang keras. Meskipun Ye Chen memblokir pedang Ling Xiao, dia terlempar ke belakang setengah langkah. Jika pedang Tian Kue tidak tebal dan keras, dia pasti akan terluka oleh pedang pelangi. Paun! Paun! Keduanya bertarung bersama secara instan, masing-masing dengan keterampilan misterius mereka sendiri, pedang spiritual di tangan mereka berdenting, dan teknik rahasia di telapak tangan mereka terus-menerus. Bayangan muncul di medan perang satu demi satu. Pertarungan sedang berlangsung lancar, dan bahkan setelah ratusan gerakan, masih belum ada pemenang. Kemeja ungu kemungkinan besar akan dikalahkan. Seorang murid di bawah membuat pernyataan seperti itu. Bahkan Yin Zhiping, yang lebih kuat darinya, dikalahkan oleh Ye Chen. Tidak ada ketegangan tentang kekalahannya. Itu semua adalah kehidupan. Seiring dengan perbincangan penonton, meski pertarungan keduanya di atas panggung masih berlangsung sengit, namun menjadi sengit. Zishan memang tidak sebaik Yin Zhiping, namun banyak teknik rahasia yang muncul silih berganti, yang pernah membuat Ye Chen lelah menghadapinya, dengan darah di sekujur tubuhnya, dan ia hampir terkena jurus besar Zishan beberapa kali. Namun, dibandingkan dengan Ye Chen, mentalitas Zishan bahkan lebih memalukan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas tinju dan jejak kaki, dan ada lubang berdarah di dadanya, yang ditusuk oleh jari yang Ye Chen. Ah! Ketika pertempuran mencapai hampir 200 gerakan, Zishan mengeluarkan raungan, dan dia mulai kehilangan kekuatan. Aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Setelah Ye Chen menebas dengan pedangnya, dan Hai Zhenqi meluncur dengan ganas, lalu dituangkan ke telapak tangannya, dan raungan naga yang dalam segera terdengar. Dia ingin menggunakan teknik rahasia sombong itu lagi. Saya tidak tahu apakah Zizi bisa memblokirnya. Melihat Ye Chen hendak menggunakan jurus pamungkasnya, Zishan secara alami tidak akan ketinggalan. Telapak tangannya sudah tertutup cahaya spiritual, dan lebih dari separuh energi di dantiannya terkuras olehnya. Jika tidak, kesadarannya mungkin terhalang. Langkah Ye Chen. Namun, saat Ye Chen hendak memukul Kang Long, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia dengan jelas merasakan Zhenqi yang ganas mengamuk di tubuhnya, bertabrakan dengan tulang dan meridiannya, sehingga Zhenqi yang mengepul yang berkumpul di telapak tangannya juga runtuh karena Zhenqi yang kejam tersebut. Engah! Di tempat itu, dia menyemburkan seteguk darah, mengejutkan penonton. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu muntah darah? Mengapa saya merasa energi Ye Chen menjadi kacau? Engah! Di tengah suara kejutan dari sekeliling, Ye Chen memuntahkan darah lagi. Energi kekerasan di tubuhnya telah mematahkan salah satu meridiannya, dan bahkan beberapa tulangnya patah. Yang lebih parah lagi adalah karena energi kekerasan ini, membuat seluruh energi di tubuhnya bingung dan sulit dipadatkan. Pil tulang patah. Sufu, yang menyaksikan pertempuran Ri Awan, sedikit menyipitkan matanya dan sepertinya melihat di mana letak masalah Ye Chen. Anak ini gila. Pang Hai, tetua pavilion Wan Bao, mengutuk secara diam-diam. Kamu berani menggunakan teknik rahasia yang begitu kuat setelah meminum pil pemecah tulang, bukankah ini mencari kematian? Youdafu, tetua pavilion artefak roh, juga mengerutkan kening. Adik perempuan. Tuan Daosuan mengerutkan kening dan melihat ke samping Chu Xuan-er. Bagaimana saya bisa memberinya pil tulang kekerasan? Alis cantiknya menyatu, dan wajah Chu Xuan berubah jelek untuk pertama kalinya, seolah dia tahu betapa mendominasi pil tulang kekerasan. Di atas awan, mungkin hanya 3 orang yang menunjukkan senyuman halus dan aneh. Mereka tentu saja adalah Ge Hong, Zhao Zijing dan Qing Yang Zhenren. Seolah-olah mereka tahu sesuatu akan terjadi pada Ye Chen. Mati. Raungan ganas pria berkemeja ungu terdengar di medan perang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba mengalami masalah kesehatan, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sekali seumur hidup itu. Awalnya, dia akan bertarung dengan gerakan pamungkasnya, tetapi karena energi sejati Ye Chen berada dalam kekacauan, jurus pamungkasnya juga runtuh. Dibandingkan dengan Ye Chen, energi sejatinya yang terkumpul naik ke titik ekstrim, dan pukulan puncak dipukul dengan abang. Engah! Darah memercik ke seluruh platform pertempuran, dan Ye Chen terbang mundur di tempat. Dia dengan paksa membawa Zizi dengan gerakan besar, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pada saat dia mencapai platform pertempuran, dia sudah berlumuran darah. Darah.
Apa yang terjadi? Ye Chen terhuyung dari platform pertempuran. Mata Ye Chen merah dan ditutupi dengan mata merah. Bagaimana aku bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat di tubuhku? Ini jelas bukan kekuatan sihir. Seseorang berkomplot melawanku. Dalam waktu singkat, Ye Chen langsung menemukan akar masalahnya. Pikirannya berpacu. Yang bisa dia pikirkan hanyalah seseorang pasti telah merusak situasi saat dia terluka parah dan tertidur. Di paviliun Qian Kun. Siapa itu? Ye Chen memuntahkan darah lagi, dan mata Ye Chen dipenuhi cahaya dingin. Dia dapat dengan jelas merasakan Zenki yang kejam di tubuhnya, yang tidak hanya mengganggu Zenki dan mencegahnya mengumpulkan kekuatan, tetapi juga bertabrakan secara acak di tubuhnya, seolah-olah akan meledakkan tubuhnya. Zheng! Pedangnya berbunyi, dan kemeja ungu di sisi berlawanan datang untuk membunuh lagi. Ye Chen menggerakkan tubuhnya dengan kuat, memblokir dengan pedang langit merah, dan menghindari dengan Speed Shadow Thousand Phantoms. Namun karena kondisi fisiknya yang buruk, kecepatan geraknya menurun, bahkan gerak kakinya pun menjadi tidak teratur. Hampir setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan bekas pedang tambahan di tubuhnya. Adegan krisis saat ini bahkan lebih buruk dari yang sebelumnya. Dengan Jiang Hao. Bab 103. Pil tulang kekerasan. Engah. Engah. Darah merah cerah menodai medan perang. Ye Chen yang sedang mundur dikejar dengan mengenaskan, dan beberapa kali hampir terbunuh oleh pedang Zishan. Api sejati, sempurnakan ki yang keras untukku. Sambil mundur, Ye Chen berpikir dalam benaknya dan memanggil api sejati untuk melindungi hatinya. Segera, api Danhai yang sebenarnya melonjak, mengalir ke semua meridian utama di tubuhnya, membungkus semua tulang utama, dan kemudian dibagi menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi energi sejati yang kejam. Pada akhirnya, Zhenhuo memenuhi misinya dan menghentikan Zenki yang kejam tepat ketika hendak mengenai hati Ye Chen. Segera, api asli menunjukkan sisi dominasinya, sepenuhnya menyelimuti energi sebenarnya, dan kemudian dengan panik memurnikannya, dan esensinya dituangkan ke dalam lautan pil besar milik Ye Chen. Namun meski begitu, kesehatan Ye Chen juga dalam kondisi yang sangat buruk. Sebelumnya, dia dengan paksa melakukan gerakan besar Zizi, dan kemudian dia terus-menerus terluka. Selain itu, Zenki mematahkan lebih dari satu meridian dan tulangnya, membuatnya tidak mungkin untuk mengerahkan bahkan 30% dari kekuatan tempurnya. Engah! Engah! Zishan masih menyerang dengan ganas, dan pedang spiritual di tangannya diwarnai merah darah oleh darah Ye Chen. Dia tidak ingin memberi Ye Chen waktu untuk bereaksi. Pertarungan sebelumnya antara Ye Chen dan Jiang Hao adalah pelajaran. Begitu Ye Chen, orang yang seperti binatang buas, dibiarkan tenang, itu pasti akan menjadi berita buruk. Untuk dia. Kakak senior Qi, apa yang terjadi dengan tubuh Ye Chen? Di antara penonton, Xiong Er dan Tang Rusuan sama-sama memandang Qiyu. Dia meminum pil tulang kekerasan. Qiyu berkata dengan suara yang dalam. Sebagai murid senior Sufu di Pavilion Lingdan, dia sangat sensitif terhadap pil dan sepertinya dapat memahami mengapa kesehatan Ye Chen begitu buruk. Pil tulang patah? Xiong Ri terkejut, pil jenis apa itu? Baogu dan adalah ramuan penyembuh. Qiyu menjelaskan, dan itu adalah ramuan penyembuh kelas atas. Ye Chen pulih begitu cepat dari luka-lukanya sebelumnya, mungkin karena Baogu dan obat mujarab penyembuh, ia mempunyai kelemahan besar. Kekurangannya? Setiap kali Anda mengambil Baogudan, Anda tidak boleh menggunakan terlalu banyak Zenki. Jika tidak, Zenki kekerasan yang dibawa oleh Baogudan pasti akan bertabrakan dengan meridian dan tulang di tubuh. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan meledak dan mati. Sial. Setelah mendengar kata-kata Qiyu, Xiong Er tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong serigala. Anak ini gila. Dia berani makan pil semacam ini, dan setelah memakannya, dia berani menggunakan obat aslinya. Energi. Bukankah ini mencari kematian? Segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Di sampingnya, Lu Xuan'er dari perpustakaan mengerang dan memberi isyarat agar semua orang melihat ke arah Ye Chen. Melihat ekspresi Ye Chen, jelas bahwa dia tidak menyadari potensi kelemahan dari pil pemecah tulang. Mungkin bisa juga dikatakan bahwa Ye Chen bahkan tidak tahu bahwa yang dia makan adalah Baogudan. Wang Lin, pemimpin Lingguo Yuan, memberikan tebakan seperti itu. Atau mungkin Ye Chen bahkan tidak tahu bahwa dia telah meminum pil tulang kekerasan. Xiao Jing, pemimpin Balai Penegakan Hukum,
membuat tebakan yang membuat mata beberapa orang menyipit. Kata-katanya sangat bermakna, dan orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Ini menyiratkan bahwa Ye Chen telah direncanakan untuk melawan. Dengan cara ini dapat dianggap sebagai penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, siapa yang cukup bodoh untuk meminum pil tulang kekerasan? Kakak senior Qi, apakah nyawa Ye Chen dalam bahaya? Tang Rusuan membuka mulutnya dan mata semua orang tertuju pada Qiu lagi. Qiu menggelengkan kepalanya dengan lembut, sulit untuk mengatakannya. Dia seharusnya meminum pil pemecah tulang tingkat rendah. Jika itu pil tingkat tinggi, saat dia menggunakan energi aslinya, dia akan meledak dan mati. Namun, meski begitu, kesehatannya sangat buruk sekarang. Lalu kenapa kamu berkelahi? Jika kamu terus bertarung, nyawamu akan terancam. Xiong Er melompat-lompat dengan cemas. Dengan mengatakan itu, pria itu melompat keluar dan membungkuk kepada Master Daosuan di atas awan. Penatua, Ye Chen telah direncanakan. Saya sangat menyarankan agar duel ini ditunda dan selamatkan orang terlebih dahulu. Murid juga berpikir begitu. Segera, Qiu dan yang lainnya juga berdiri. Namun, sebelum Master Daosuan dapat berbicara, sebuah suara aneh terdengar dari bawah. Orang yang berbicara adalah murid sejati Puncak Diang. Banyak tetua yang menonton di sini. Siapa yang berani menikam seseorang di sini? Kalian adalah saudara dan saudari. Saya menyiratkan bahwa para tetua adalah buta. Itu benar. Seorang murid sejati dari Puncak Renyang juga keluar. Jelas Ye Chen yang secara acak meminum pil untuk meningkatkan kultivasinya. Dan kemudian dia menjadi gila dan mulai berbicara tentang konspirasi. Semua kakak dan adik tidak takut menggunakan lidah mereka. Tidak ada gunanya menunda kompetisi jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Seorang murid sejati dari Balai Disiplin mencibir, jika ini masalahnya, maka itu tidak adil. Tentu saja, jika Ye Chen mengaku kalah dan menangguhkan kompetisi, saya tidak keberatan. Berhentilah menyalahkan Ye Chen di sini. Dengan kekuatannya, apakah dia perlu minum pil untuk meningkatkan kultivasinya? Xiong Er langsung memarahinya. Entah konspirasi apa yang dia rencanakan. Konspirasi? Saya pikir Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Huo Teng memarahi dengan dingin. Ho Teng, apa maksudmu? Maksudmu kita berkomplot melawan Ye Chen? Siapa yang tahu siapa yang melakukannya? Kenapa? Datang dan pukul aku jika kamu tidak menerimanya. Anda? Sudah cukup. Tepat ketika banyak murid sejati hendak menyingsingkan lengan baju mereka dan mulai mengering, teriakan dingin Guru Daosuan datang dari awan, dan tekanan kuat menyelimuti seluruh pavilion Qiankun. Tidakkah menurutmu ini tidak cukup kacau? Pikirkanlah. Hubungi Feng Yuntai, saya tidak akan pernah ikut campur. Mendengus. Mendengus. Setelah Guru Daosuan turun tangan dengan begitu kuat, murid sejati di kedua sisi mendengus dingin dan tetap diam. Master Daosuan melirik ke panggung, dan kemudian mengelus janggutnya. Ketika Qiu dan yang lainnya memberitahunya, dia benar-benar merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, dan pil pemecah tulang muncul entah dari mana. Dia memiliki mata yang kejam. Meskipun Dabi belum pernah bertemu Ye Chen sebelumnya, dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang Ye Chen setelah pertempuran ini. Bagaimana mungkin seorang murid yang berkemauan keras membawa Bao Gu dan dengan kekuatan kultivasinya, bukan? Perlu menggunakan pil tulang kekerasan? Saudari muda Chu, saudara muda Feng, bagaimana menurut Anda? Guru Daosuan memandang Chu Xuan-er dan Feng Wuhen di sampingnya. Memang ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Saya menyarankan agar kompetisi dihentikan, kata Feng Wuhen dengan tenang. Saya juga setuju untuk menunda kompetisi. Bisik Chu Xuan-er. Dia sedikit egois. Bahkan jika Ye Chen meminum pil pemecah tulang sendiri, bakatnya masih membuatnya takjub. Dia tidak ingin murid magang yang begitu berharga melakukannya. Menjadi seperti ini. Terbuang. Jadi, mari kita jeda dulu perbandingannya. Setelah mendengarkan saran Feng Wuhen dan Chu Xuan-er, Master Daosuan hendak memerintahkan penangguhan kompetisi, tetapi disela oleh suara lucu berikutnya. Saudara senior Daosuan, jika kamu melakukan ini, kamu terlalu berpihak pada Ye Chen. Pembicaranya adalah Gehong, pemimpin Puncak Diang, dengan ekspresi lucu di wajah lamanya yang menyeramkan. Gehong, apa maksudmu dengan ini? Setelah diceramahi oleh Gehong, Master Daosuan melirik Gehong, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Itu tidak menarik.
Gehong duduk di platform cloud dan menanggapi dengan sinis kata-kata Master Dao Xuan, aku hanya ingin mengatakan bahwa kakak kepala mengirimmu untuk mengawasi kompetisi sekte luar. Kamu tidak boleh melakukan malpraktek untuk kepentingan pribadi memperoleh. Kakak senior Gebenar. Guru Qingyang di samping juga berbicara, dengan begitu banyak murid yang menonton, terlalu kekanak-kanakan untuk menunda kompetisi hanya karena konspirasi yang tidak berdasar. Segera setelah Tuan Qingyang selesai berbicara, Zhao Ziji melirik ke arah Tuan Dao Xuan, dan kemudian sebuah suara aneh terdengar, saya tidak keberatan untuk menunda kompetisi, tetapi premisnya adalah Ye Chen mengakui kekalahan terlebih dahulu. Ketiga lelaki tua itu berkolusi bersama dan mencoba memaksa Ye Chen masuk ke istana. Mereka semua memiliki dendam terhadap Ye Chen. Akan aneh jika mereka tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Ye Chen saat ini. Di sini, wajah Tuan Dao Xuan berubah muram lagi. Meskipun dia adalah sesepuh yang mengawasi kompetisi sekte luar, namun dia tidak memiliki keputusan akhir sendirian. Dia tidak bisa bertindak sewenang-wenang jika ada konspirasi tanpa bukti, dan akan sulit untuk menanganinya jika dilaporkan ke kepala. Ye Chen, akui kekalahan. Sebelum Dao Xuan Zhenren dapat membuat keputusan, Chu Xuan di samping sudah mulai berbicara. Bahkan jika kamu kalah hari ini, kamu masih murid Chu Xuanku. Bab 104. Membakar langit untuk membantu pertempuran. Menyerah? Mendengar kata-kata Chu Xuan, Ye Chen terhuyung mundur selangkah, tetapi mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Dia bisa mengakui kekalahan pada Xie Yun, tapi dia tidak akan mengakui kekalahan pada Zishan. Keras kepala di tulangnya membuatnya bangga. Mengaku kalah pada teman bukanlah hal yang memalukan, tapi mengakui kekalahan pada musuh adalah hal yang memalukan seumur hidup. Engah! Engah! Zishan seperti anjing gila, dan dia menggunakan gerakan membunuh Ye Chen berdarah-darah, tapi dia tidak punya niat untuk berhenti. Wujud Ye Chen cukup menakutkan. Darah dan tulang di banyak tempat di tubuhnya terlihat. Bekas pedang dan darah kental ada di sekujur tubuhnya. Wajah aslinya yang halus menjadi berdarah dan berantakan, dan rambutnya acak-acakan. Orang-orang bingung dan berpikir bahwa ini bukanlah manusia, tapi Shura yang merangkak keluar dari neraka. Pada saat ini, banyak murid perempuan di antara penonton yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Mereka tidak tahan melihat pemandangan berdarah seperti itu. Berhenti berkelahi. Melihat Ye Chen tidak menanggapi, Chu Xuan yang sedang duduk bersila di atas awan, tiba-tiba berdiri. Ekspresinya tidak lagi main-main, tetapi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdiri di atas awan, dia tampak seperti peri dari 9 surga, dengan ekspresi yang tiada tara. Postur doanya juga memiliki keagungan pria yang kuat. Tuan, murid Chu Xuan tidak akan menjadi pengecut. Dalam pertempuran ini, Ye Chen akan mati bahkan jika dia menyerah. Ye Chen akhirnya berbicara. Meskipun kata-katanya jelas, roti panggang di pavilion Qiankun tidak hilang. Satu kalimat membuat tubuh halus Chu Xuan bergetar, dan dia berdiri di sana dengan bodoh. Setelah berlatih Taoisme selama lebih dari 100 tahun, dia berpikir bahwa hatinya telah lama kembali damai. Tetapi apa yang dia katakan sekarang membuatnya harus tergerak olehnya. Sosok berdarah itu sangat mencolok di matanya, dan itu terukir di hatinya saat ini. Ledakan. Ada suara gemuruh lagi di medan perang. Ye Chen, yang terhuyung mundur, dipukul oleh Zishan dan terbang keluar. Pada saat dia mencapai medan perang, dia sudah berlumuran darah. Ye Chen berdiri dengan terhuyung-huyung, dan seteguk darah muncrat. Seluruh tubuhnya dalam kondisi yang sangat buruk dari dalam keluar. Merupakan keajaiban baginya bisa melawan Zishan sampai sekarang. Aku tidak boleh kalah. Dalam satu kalimat, darah mengucur dari mulutnya, hingga saat ini ia masih mencari cara untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tidak ada yang bisa kalah darinya. Kamu bisa kalah kapan saja, tapi kamu tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benaknya, yang sepertinya memungkinkan dia menemukan cahaya redup di kegelapan malam. Menyempurnakan tubuh di hutan belantara. Dia memikirkan teknik rahasia yang sombong ini. Ini bukan hanya teknik rahasia untuk melatih tubuh, tetapi juga teknik rahasia untuk penyembuhan. Sambil melembutkan tubuh, itu juga dapat memulihkan luka dan menghubungkan tulang dan meridian. Pertama kali dia menemukan rahasia pemurnian tubuh liar adalah setelah dia menderita cambuk api di aula disiplin. Sejak saat itu, dia mengetahui bahwa apa yang disebut latihan tubuh hutan belantara tidak hanya tentang melembutkan tubuh, tetapi juga memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menyembuhkan luka. Dia terluka lagi dan pulih lagi dan lagi, semua berkat rahasia ini. Metode.
Ini memang ide gila yang bahkan dia sendiri tidak berani memikirkannya. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang sakitnya latihan fisik di hutan belantara. Memurnikan tulang dan memurnikan sumsum, menempa otot dan membangun denyut nadi, membakar hati untuk memadamkan darah, menggiling kulit dan mengikir daging. 16 kata sederhana ini adalah cara terbaik untuk menjelaskan maknanya. Ini adalah rasa sakit yang lebih menakutkan daripada siksaan linci, dan itu di luar jangkauan toleransi manusia. Sekarang, dia harus menggunakan metode rahasia ini untuk memurnikan tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya sambil juga menghadapi serangan Zizi. Bagaimana ini tidak gila? Namun, dia benar-benar terpaksa menemui jalan buntu. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah teknik rahasia pemurnian tubuh yang biadab. Dia hanya bisa memikirkan metode gila ini. Adapun konsekuensi dari melakukan itu, dia tidak berani melakukannya. Pikirkan tentang itu. Pemurnian tubuh barbar, bantu aku bertarung. Dia bergumam dalam hatinya, dan pikirannya bergerak sesuai, dan metode rahasia pemurnian tubuh barbar segera diaktifkan. Klik! Klik! Tiba-tiba terdengar bunyi klik dari benturan tulang-tulang di tubuhnya, dan tulang-tulang itu mulai patah sedikit demi sedikit, lalu perlahan berlanjut setelah patah, lalu patah lagi saat patah. Dengan cara ini, tulang-tulang tersebut terus-menerus terhubung dan patah, membentuk sebuah siklus. Ah! Ye Chen meraung dari sela-sela giginya, urat di dahinya terlihat, dan matanya yang gelap dipenuhi dengan mata merah. Seluruh tubuhnya sepertinya ditusuk oleh ribuan jarum baja. Setiap otot, tulang, dan setiap inci kulit di dalamnya tubuhnya tampak terkoyak umumnya. Namun rasa sakit yang parah saat memurnikan tubuh diikuti oleh kemampuannya yang mendominasi. Terlihat asap hijau mengepul dari bekas darah di Ye Chen, yang sedang memurnikan tubuhnya sambil menghindari serangan Zizi, dan lukanya benar-benar sembuh. Tidak hanya itu, tulang dan meridian dalam tubuhnya juga mengalami temper, tulang yang patah disambung, meridian yang patah disambung kembali, daging dan darah yang terbuang di permukaan tubuh dibuang, dan daging dan darah baru semakin bertambah. Pemandangan aneh ini ditangkap oleh Dao Xuan Zhenren. Dia menyipitkan mata lamanya sedikit dan menatap perubahan aneh Ye Chen ketika dia melihat pemandangan mengerikan di dalam tubuh Ye Chen. Meskipun dia berkonsentrasi, keringat dingin muncul di dahinya. Apakah anak ini gila? Bahkan Tuan Dao Xuan sendiri tidak pernah menyadari bahwa kata-katanya bergetar, dan dia bahkan tidak tahu betapa kasarnya ekspresinya saat ini. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk melihatnya saat ini. Sekelompok tetua semua menatap Ye Chen, dan mata lama mereka penuh dengan ketakutan. Itu adalah teknik rahasia pemurnian tubuh. Feng Wuhen, yang selalu pendiam, bergumam, anak kecil yang gila. Dia berani menahan rasa sakit pemurnian tubuh di saat kritis seperti ini. Ini hanya menambah penghinaan pada lukanya. Jika putra ini tidak menjadi terkenal di Dacu di masa depan, surga tidak akan mentolerirnya. Pang Panghai dari Paviliun Wan Bao menghela nafas. Perlakukan diri Anda dengan cukup keras dan jadilah mendominasi. Aku belum pernah melihat anak segila ini selama bertahun-tahun. Su Fu dan yang lainnya juga menghela nafas. Aku bisa merasakan kepedihanmu. Kegigihan dan kegilaanmu mengejutkanku. Ye Chen yang berlumuran darah di medan perang membuat Chu Xuaner tampak sedikit mabuk dan menggerakkan hatinya. Ye Chen adalah yang pertama. Dibandingkan dengan orang-orang tua ini, para murid yang menyaksikan pertempuran di sekitar penonton menunjukkan ekspresi ngeri. Kegigihan vitalitas Ye Chen mengejutkan mereka. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen saat ini. Yang mereka lihat hanyalah bekas luka di tubuh Ye Chen, yang menyeret tubuhnya saat masih bertarung, terus-menerus sembuh, dan mata merah itu tidak menunjukkan apa-apa selain kegilaan dan tekad. Apa yang sebenarnya dilakukan Ye Chen? Kenapa aku terlihat sangat aneh? Dia terlihat sangat menakutkan. Aku sudah bertahan begitu lama. Apakah dia orang lemah yang tidak bisa dikalahkan sampai mati? Engah! Engah! Darah merah cerah menutupi medan perang. G dengan selubung berdarah Ye Chen, yang telah menahan rasa sakit ganda dari pemurnian tubuh dan serangan ke meja ungu, masih mengelak dengan susah payah. Ah! Mata Zishan penuh dengan keganasan, dan Ye Chen seperti api kecil di malam yang gelap, tapi dia tidak bisa memadamkannya, yang membuatnya benar-benar gila. Ye Chen, kenapa kamu belum mati? Dengan raungan lagi, Ling Tian memukul pedangnya lagi. Bab 105. Mengalahkan. Engah. Ada cipratan darah di platform pertempuran, yang sangat mempesona. Pedang Zishan mengenai bahu Ye Chen, namun gagal memotong lengan Ye Chen,
malah tertancap di tulang yang keras. Ledakan. Setelah menendang ke meja ungu hingga terbuka, Ye Chen tersandung ke belakang. Apakah kamu akan mati kali ini? Dengan raungan, Zishan menerkam lagi. Telapak tangannya tertutup guntur dan kilat, dan dia memukul dada Ye Chen. Engah. Ye Chen memuntahkan darah lagi dan mundur. Mati. Mati kau. Kenapa kamu belum mati? Dengan wajah garang, Zizi bergegas lagi, seperti orang gila, memukul Ye Chen dengan telapak tangan yang menggelegar satu demi satu. Engah. Engah. Ye Chen terluka satu demi satu. Aliran darah terhenti dan dia muntah hebat. Sosoknya yang mundur tidak mampu menghentikan serangan hiruk-pikuk Zizi. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran tidak tahan melihat pemandangan seperti itu. Adik perempuan, jika kamu terus bertarung, seseorang akan benar-benar mati. Pada saat ini, Tuan Daosuan tidak tahan untuk melihat lagi dan harus mengalihkan pandangannya ke Chu Xuan di sampingnya. Cahaya di mata indah Chu Xuan menjadi tidak menentu, dan dia tampak berjuang di dalam hatinya. Dia tahu bahwa menghentikan perang dengan paksa saat ini tidak diragukan lagi akan membuat Ye Chen mengaku kalah. Dia juga tahu bahwa meminta Ye Chen untuk mengaku kalah akan lebih kejam daripada membunuhnya, tapi itulah murid yang dia kenali, dan dia menyaksikannya mati di pertarungan. Sungguh memilukan. Kamu benar-benar akan menyulitkan guru. Keraguan-raguan kiri dan kanan membuat dia, yang selalu tenang dan tenang, tidak yakin harus berbuat apa. Dia adalah pria kecil yang keras kepala, dan keyakinannya juga merupakan obsesi. Begitu orang seperti dia memutuskan sesuatu, dia akan mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Feng Wu, yang selalu pendiam, mengerang Hen. Chu Xuan terdiam, tapi dia mencoba untuk bangun beberapa kali tetapi ditekan olehnya. Di sampingnya, Su Fu, yang juga berpikir diam-diam, mengelus janggutnya, sepertinya sedang memikirkan beberapa keputusan. Beritahu identitas Ye Chen sebagai seorang alkemis? Su Fu bergumam pada dirinya sendiri. Dia memahami pentingnya seorang alkemis, dan bahkan lebih tahu bahwa jika Tuan Daosuan mengetahui identitas Ye Chen sebagai seorang alkemis, bahkan Ge Hong dan yang lainnya akan melakukannya. Jika kamu keberatan, dia akan turun tangan dengan paksa. Namun apa konsekuensi dari melakukan hal tersebut? Yang diperjuangkan Su Fu adalah konsekuensi dari melakukan hal ini. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Ye Chen, dia mengetahui sifat Ye Chen dengan baik. Dia adalah anak yang keras kepala, dan dia juga memiliki kesombongannya sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan master alkimianya karena identitasnya, sekte tersebut secara paksa menghentikan duel karena kurangnya bakatnya. Jika itu masalahnya, mungkin akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Su Fu bergumam lagi, melamun. Dibandingkan dengan mereka, Ge Hong, Master Qing Yang dan Zhao Zijing tersenyum sinis. Mereka sangat berharap Ye Chen tidak mengaku kalah, karena dengan cara ini, Zishan bisa membunuh orang di atas panggung tanpa harus dikenai sanksi oleh sekte tersebut. Keluhan masa lalu membuat mereka menikmati pertarungan di bawah seolah-olah mereka sedang menikmatinya. Setiap kali Ye Chen terluka satu kali adalah kesenangan yang langka bagi mereka. Engah. Di atas panggung, Zishan yang ganas menusuk tubuh Ye Chen dengan pedangnya lagi, dan kemudian menjatuhkan Ye Chen 3 atau 4 kaki jauhnya dengan telapak tangan. Akan sulit baginya untuk bangun kali ini. Seseorang di antara penonton berbisik. Cederanya sangat parah, sungguh mengejutkan dia bisa bangkit. Tapi meski begitu, dia cukup bangga. Bahkan jika dia kalah, tidak akan ada rasa malu. Apakah kamu akan mati kali ini? Di atas panggung, Zishan terengah-engah, tapi tersenyum garang. Diskusi yang datang dan pergi menghilang secepat mereka datang. Area di sekitar platform pertempuran berdarah menjadi sunyi senyap. Semua mata, tanpa kecuali, melihat ke platform pertempuran dan tertuju pada sosok berdarah itu. 10. Teriak seseorang memecah kesunyian. Persetan denganmu. Melihat ini, Xiong Er langsung mengeluarkan tongkatnya dan bergegas menuju puncak Diang, namun dihentikan oleh Qiyu dan yang lainnya. 9. Suara berikutnya sangat keras. Para murid puncak Diang semua berdiri, masing-masing mengangkat tangan sambil berteriak, tidak lupa memberikan pandangan provokatif pada Xiong Er dan yang lainnya. 8. Teriakan ini sangat keras karena murid-murid puncak renyang juga berdiri. 7. Teriakan itu menjadi gelombang, dan para murid dari aula disiplin juga ikut bergabung. Tindakan puncak renyang, puncak Diang dan balai disiplin sangat kentara. Mereka menghitung mundur untuk Ye Chen.
Jika Ye Chen tidak berdiri setelah menghitung sampai 1, berarti dia kalah dalam persaingan, yang juga berarti dia telah kalah dalam kompetisi. Artinya ia kehilangan kualifikasi untuk memasuki gerbang dalam, yang berarti Ye Chen hanya menipu dirinya sendiri dan orang lain saat ia mempertaruhkan segalanya. Ayo pergi ke sana dan hajar mereka, teriak Xiong Er di hadapan penonton. Namun, Huo Teng dan yang lainnya tidak bergerak, dan wajah mereka sangat suram. Jika sekte luar Dabi mengizinkan mereka pergi dan memukuli orang, mengapa harus menunggu sampai sekarang? 6. Sementara semua orang diam, murid-murid dari Puncak Renyang, Puncak Diang dan Balai Disiplin berteriak lagi sekuat tenaga. Dengan senyum sinis mereka berharap bisa bergegas ke atas panggung dan mencabik-cabik Ye Chen. 5. 4. 3. Para murid dari 3 keluarga meraung semakin keras satu sama lain. Mengapa? Pada saat ini, terlalu banyak orang yang menghela nafas, diam-diam memikirkan tragedi Ye Chen. Mereka mengira dia dapat dengan mudah menerobos gerbang dalam dengan kekuatannya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dunia akan berubah, menyebabkan dia frustrasi lagi dan lagi. Dalam pertempuran paling kritis, dia dilawan, dan setelah pergantian, dia masih gagal total. Memang tidak sebaik perhitungan Tuhan. Terlalu banyak orang yang diam-diam mengeluhkan nasib pernyataan ini. Di atas panggung, Zizi mengangkat dagunya tinggi-tinggi, seolah-olah dia sedang menikmati suara hitungan mundur. Dia sepertinya menjadi favorit semua orang, dan aura jahat dari 3 keluarga disebabkan olehnya, dan dia merasa seolah-olah dia akan melonjak. Di udara, Chu Xuan sudah berdiri, menunggu saat terakhir untuk bergegas ke medan perang untuk membantu Ye Chen menyembuhkan luka-lukanya. 2. Suara bernada tinggi dari para murid dari 3 keluarga naik ke tingkat tertinggi dan bergema di seluruh gerbang luar sekte Heng Yu. Bukankah kamu hebat? Alih-alih terburu-buru menghitung mundur, murid-murid Puncak Diang berteriak dengan kejam. Berdiri dan bertarunglah jika kamu berani. Para murid Puncak Renyang juga melampiaskan amarah mereka yang tak terkendali. Menolak menyerah meski sudah mati adalah lelucon besar. Para murid Aula Disiplin meraung histeris. Pada saat ini, Ye Chen tampak seperti orang yang dicerca oleh ribuan orang, rendah hati dan terhina, seolah-olah bahkan darah di tanah tidak dapat membersihkan kotoran di tubuhnya. Di awan, Master Dao Xuan memandangi wajah jelek Puncak Renyang, Puncak Diang, dan Aula Disiplin. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia menatap Ge Hong dan yang lainnya dengan dingin. Kalian bertiga, murid-murid yang kalian bawa keluar, apakah pendidikan seperti ini? Kakak senior Dao Xuan mengatakan bahwa mereka hanya mengungkapkan perasaan mereka. Meskipun mereka diceramahi, Ge Hong dan yang lainnya masih menunjukkan senyum main-main karena tidak setuju. Menyesatkan orang. Feng Wuhen yang pendiam berkata dengan jelas dan dingin, tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka bertiga. Menang adalah cara yang benar. Mereka bertiga melirik Feng Wuhen dan memarahi dengan dingin. Muridku, bahkan jika dia kalah, dia akan melakukannya secara terbuka. Suara dingin itu dingin dan berkabut. Chu Xuan-er sudah menaikkan langkahnya. Meskipun Ye Chen kalah, dia tidak ingin muridnya menderita segala macam penderitaan. Dari omelan. Dia bukan orang berdosa, jadi mengapa dia harus menerima kritik keras yang tidak masuk akal? Namun, tepat ketika dia hendak turun dari awan, kaki gioknya yang terangkat membeku di udara, karena sosok berdarah di medan perang di bawah tiba-tiba berdiri lagi. Ini, melihat pemandangan yang mempesona itu, Chu Xuan-er tanpa sadar menutup mulutnya yang sedikit terbuka. Anak ini? Pada saat ini, baik Master Dao Xuan dan Su Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, menunduk dengan ekspresi ngeri, mata mereka tertuju pada Ye Chen yang berdarah. Bagaimana ini mungkin? Ge Hong, Qing Yang Zhenren dan Zhao Zijing tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka penuh keterkejutan. Bagus. Bagus. Di bawah, sudah ada gelombang sorak-sorai. Dibandingkan dengan mereka, ekspresi murid-murid dari Puncak Renyang, Puncak Diang, dan Balai Disiplin menjadi sangat jelek. Ini mungkin, ini tidak mungkin. Jelas sekali, pria berkemeja ungu di atas panggung itu matanya disorot dan tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Aku mempertaruhkan segalanya, kenapa kamu membiarkanku kalah? Saat suara serak Ye Chen terdengar, dia perlahan mengangkat wajahnya yang berdarah, dan matanya yang masih berdarah menunjukkan tekad untuk menang cahaya iman. Bab 106. Berdiri kokoh. Membunuh. Dengan raungan histeris, Zishan bergegas ke arahnya seperti iblis, dan segel telapak tangan besar meraung di udara, mencoba menjatuhkan Ye Chen lagi.
Perang. Kali ini, Ye Chen tidak menghindar dan mundur, tetapi menyerang ke depan dengan paksa. Sejak energi kemarahan yang hebat itu dimurnikan, meskipun dia telah terluka di mana-mana, aura di tubuhnya telah stabil. Kekuatan pemulihan yang sombong dari pemurnian tubuh liar juga membuat kekuatan tempurnya melambat di bawah dukungannya yang terus-menerus. Pemulihan yang lambat. Meskipun kekuatan tempurnya kurang dari 50% pulih dan bekas luka di sekujur tubuhnya hanya menyisakan separuh nyawanya, dia memiliki modal untuk menghadapi Zizi. Ledakan. Dengan pukulan keras, Ye Chen dipukul mundur. Telapak guntur. Di seberang, Zizi datang untuk membunuhnya lagi. Kocok gunung. Ye Chen, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, maju bukannya mundur dan menyerang dengan pukulan yang mengguncang gunung. Keyakinannya pada kemenangan membuatnya tidak takut. Perang kembali terjadi, dan keduanya menjadi gila. Ye Chen berdiri lagi, seperti singa yang terbangun setelah tidur selama 10.000 tahun. Meskipun dia dirugikan, dia masih sangat kuat. Pemurnian tubuh liar masih berjalan. Rasa sakit parah yang merobek tubuhnya membuatnya lupakan rasa sakitnya, ada yang hanya menyerang dan menyerang lagi. Xuan Guangin. Telapak guntur. Teknik pedang Jing Xiao. Formasi pedang Tiangang. Begitu pertarungan dimulai, keduanya mulai bertukar teknik rahasia. Engah. Engah. Perang kembali berdarah. Kali ini, tidak hanya Ye Chen yang terluka, Zishan juga terus-menerus terluka. Karena serangan Ye Chen pada dasarnya adalah gaya serangan seumur hidup. Jika dia memukul Ye Chen dengan pukulan, dia juga akan menderita telapak tangan Ye Chen. Jika dia menikam Ye Chen sekali, dia akan terkena pedang Ye Chen pada saat berikutnya. Tubuh Ye Chen memang seperti ini, tapi dia masih bertarung dengan putus asa. Terdengar suara kejutan di bawah. Seperti yang kamu katakan, tubuhku sudah dalam kondisi yang sangat buruk. Seberapa parahkah itu? Bahkan jika dia memenangkan pertarungan ini, dia mungkin akan lumpuh. Mengaum. Mengaum. Pada titik tertentu, auman binatang itu terdengar dari medan perang. Ya, Ye Chen menggunakan keterampilan pertarungan jarak dekat yang mendominasi lagi, dan setiap bagian tubuhnya menjadi senjata tempur. Setiap kali dia bergerak, itu akan disertai dengan auman binatang yang dalam dan dalam. Ah! Raungan Zizi bergema di seluruh penonton. Berdiri di atas angin, dialah yang ditekan saat ini. Dia bisa merasakan bahwa meskipun aura Ye Chen melemah, semangat juangnya yang menakutkan meningkat tajam. Vitalitas yang begitu kuat membuat Zishan menjadi gila. Seseorang yang telah dirobohkan berkali-kali berdiri lagi dan lagi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan orang yang begitu sulit. Melihat murid-murid dari 3 keluarga yang berteriak keras kepada Zentian sebelumnya, wajah mereka sekarang menjadi hijau. Melihat tuan mereka, wajahnya berubah dari senyuman lucu menjadi senyuman yang sangat suram. Ye Chen berdiri lagi, yang merupakan tamparan telanjang di wajah mereka. Kamu benar-benar mengabaikan reaksi dari pil tulang berkobar, itu menjijikan. Mata Ge Hong penuh keganasan dan dia mengertakkan gigi. Orang aneh macam apa anak ini? Zhao Zijing juga merasa gatal karena kebencian. Mengapa kamu masih bisa berdiri padahal kamu jelas-jelas terluka parah? Wajah Tuan Qingyang menjadi pucat, dan tinju di lengan bajunya mengepal dengan keras. Melihat perubahan wajah ketiga orang tersebut, Master Dao Xuan dan yang lainnya merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Adik perempuan, keberadaannya mengingatkanku pada seseorang. Feng Wuhen mengatakan sesuatu di samping, sengaja atau tidak, dan kata-katanya cukup bermakna. Kakak senior sedang berbicara tentang Kaisar Pedang. Melihat ke belakang dari platform pertempuran, Chu Xuan'er menoleh dan menatap Feng Wuhen. Mendengar ini, Feng Wuhen mengangguk ringan, temperamen Ye Chen sangat mirip dengannya. Keduanya sama-sama berbakat. Dalam hal pencapaian mereka ketika mereka masih muda, di antara 3 sekte istana Grey Chu, hanya satu di bawah yang disebut hanya bayi kecil Ye Chen yang bisa dibandingkan dengannya. Dalam pertempuran di Dongling Guyuan, dia sendirian membunuh 9 tetua tertinggi istana haus darah dan kembali ke rumah dengan kekalahan. Dia layak menyandang nama Raja Pedang. Aku hanya tidak tahu apakah pria yang memandang rendah dunia itu masih hidup. Chu Xuan'er menghela nafas, dan ketika dia menyebut Kaisar Pedang, selain kekaguman, ada juga ekspresi kekaguman di matanya yang indah. Ini semua adalah akhir dari panah yang kuat. Sementara Chu Xuan'er tenggelam dalam pikirannya, Feng Wuhen bergumam. Mendengar suaranya, Chu Xuan'er buru-buru melihat ke bawah ke platform pertempuran. Di medan perang, Ye Chen terhuyung,
kemeja ungunya bergoyang. Pada titik pertempuran ini, adegan pertempuran antara Ye Chen dan Jiang Hao muncul kembali. Keduanya kelelahan karena pertempuran. Tidak ada lagi energi di tubuh mereka untuk bergerak, dan mereka bahkan lebih tidak dapat menggunakan apapun. Semacam teknik misterius. Namun meskipun demikian, keduanya masih terhuyung ke arah satu sama lain. Tak satu pun dari mereka menggunakan energi mereka yang sebenarnya. Mereka hanya melakukan pertarungan fisik yang paling primitif. Kamu memukulku, aku memberimu telapak tangan, dan kamu menendangku. Aku akan memberi kamu sebuah kaki. Ledakan. Setelah pukulan keras, keduanya jatuh ke tanah. Di satu sisi, seorang pria berjubah ungu dengan rambut acak-acakan dan mata garang tampak seperti hantu jahat. Di satu sisi, Ye Chen berlumuran darah dan tulang, dan semangat juangnya masih ada, seolah-olah dia adalah Shura. Pada saat ini, semua orang menahan napas. Meskipun adegan ini telah terlihat sebelumnya selama pertempuran antara Ye Chen dan Jiang Hao, tetapi melihatnya lagi, itu masih menarik perhatian. Pertempuran telah mencapai titik ini, dan itu benar-benar dimulai pada saat ini. Di bawah tatapan semua orang, Zizi berdiri dengan goyah dan mengeluarkan pedang pembunuh yang ditusukkan ke samping di sisinya. Di sisi lain, Ye Chen juga tersandung dan mengeluarkan Qi Xiao yang berdarah. Membunuh. Perang. Raungan terdengar. Keduanya masing-masing memegang pedang dan bergerak ke arah satu sama lain dengan satu langkah goyah. Di belakang mereka ada serangkaian jejak kaki berdarah. Pada saat ini, hati semua orang berdebar kencang. Di bawah perhatian semua orang, jarak kedua orang itu sudah kurang dari satu kaki. Juga di bawah perhatian semua orang, keduanya mengangkat pedang tanpa urutan tertentu. Engah. Engah. Darah berceceran satu demi satu, pedang Zishan menembus tubuh Ye Chen, dan Ye Chen menusuk dada Zishan dengan pedangnya. Saat ini, semuanya sunyi. Di medan perang, keduanya berdiri diam, seperti dua patung batu. Diam. Ternyata sepi. Semua orang menahan napas dan menatap panggung pertempuran. Bagaimanapun, seseorang pindah ke medan perang. Itu adalah Ye Chen. Dia mengangkat lengannya yang berdarah dengan susah payah, dan dengan lemah mendorong Zishan menjauh. Zishan melangkah mundur, tetapi tubuhnya tidak ingin jatuh, tetapi dia masih berbaring telentang di medan perang. Tidak, tidak mungkin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, darah mengucur dari mulut Zishan, matanya yang menatap Ye Chen berangsur-angsur menjadi kabur, dan dia segera mengalami koma. Di medan perang, Ye Chen terhuyung, tetapi pada akhirnya tidak jatuh. Pedang pembunuh masih menempel di tubuhnya, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan rambut hitam panjangnya yang erantakan menutupi separuh wajahnya yang berdarah. Pemandangan seperti itu sangat mengejutkan. Dia berdiri di sana seperti patung dan tidak pernah jatuh. Orang macam apa kamu? Wajah Qiu menjadi sedikit pucat saat dia bergumam, dan ekspresinya tidak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa pekerja magang yang dia benci hari itu akan menantangnya lagi dan lagi? Intinya, kamu pantas menjadi nomor satu di sekte luar. Xie Yun, yang selalu bohemian, bergumam pelan, dan wajahnya tidak lagi terlihat mabuk. Jika kita berada di alam yang sama dengannya, kita pasti akan kalah. Huo Teng, Xiao Jing dan yang lainnya semua merasa malu. Seorang murid yang terluka parah di alam kondensasi Qi hanya bisa mengerahkan 50% kekuatan tempurnya, tapi dia mengalahkan satu demi satu murid sejati yang telah melangkah ke alam yang sejati percaya bahwa jika mereka adalah mereka, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Mengapa? Mengapa? Para murid yang memiliki dendam terhadap Ye Chen mengertakkan gigi satu persatu, dan ekspresi mereka ganas dan bengkok. Rekor Ye Chen saat ini tidak memungkinkan mereka melihat peluang untuk kembali. Keinginan untuk membunuh terlalu kuat, dan akan sulit untuk mencapai tujuannya. Nafas Su Xingyue menjadi bergejolak, dan evaluasinya terhadap Ye Chen masih sama. Dia begitu menyendiri sehingga dia tidak bisa mentolerir Ye Chen yang superior. Kepada Qi Hao. Ye Chen, kamu menang lagi. Seseorang bergumam. Ini adalah duel yang sangat berdarah. Akhir cerita awalnya tidak mencurigakan, tetapi Ye Chen melakukan serangan balik yang putus asa. Dia mempertaruhkan semua yang dia miliki dan menangkan dengan terhormat, tetapi juga secara tragis. Apakah kita sudah tua? Pang Panghai, Yao Fafu dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Ya Tuhan! Apakah kamu masih menghukumku karena pilihanku yang salah hari itu?
Setelah Zhong Laodao menundukkan kepalanya dan menghentakkan kakinya, dia menutupi hatinya dengan keras, dan hatinya sakit. Di tahunnya sendiri, dia pasti akan memimpin era baru. Master Dao Xuan mengelus janggutnya dengan perasaan lega, kompetisi sekte luar ini telah memungkinkan saya melihat awal era baru. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Mata Ge Hong dan Qing Yang memerah, dan wajah mereka bisa digambarkan sebagai galak. Kenaikan Ye Chen selangkah demi selangkah juga membuat mereka menyesalinya. Namun mereka menyendiri dan tidak bisa mentolerir orang lain yang menantang keagungan mereka. Dan mereka tidak bisa mentolerir diri mereka sendiri yang salah. Bahkan sekarang, mereka tidak mau mengakui bahwa pilihan mereka hari itu adalah kesalahan, entah itu penyesalan atau kemarahan. Mereka menjadi lebih kejam terhadap Ye Chen. Di tengah diskusi, hembusan angin sepau-sepau bertiup melintasi medan perang. Ye Chen yang masih berdiri akhirnya jatuh ke langit, namun tertahan di pelukan Chu Xuan Er yang datang. Bab 107. Kompetisi berakhir. Kompetisi sekte luar yang berlangsung selama 3 hari 2 malam berakhir, dan semua orang keluar dari pavilion Qian Kun satu demi satu, dengan ekspresi yang belum selesai di wajah mereka. Kompetisi sekte luar ini mungkin bukan yang paling menarik dalam sejarah Heng Yue, tetapi ini adalah yang paling brutal sejak Heng Yue mendirikan sekte tersebut. Seorang murid magang di alam kondensasi Qi telah menulis legenda abadi dengan keyakinannya yang kuat. Mulai sekarang, nama Ye Chen ditakdirkan untuk terpatri di hati banyak orang. Tentu saja kompetisi sekte luar ini memiliki suka dan duka tersendiri. Meskipun murid-murid yang mengikuti kompetisi sekte luar ini semuanya memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, namun masih banyak murid yang gagal, misalnya Yin Ziping dan Jiang Hao yang dinonaktifkan oleh Ye Chen bahkan tidak dapat mengikuti kompetisi kebangkitan. Sama seperti Zizi, dia dikalahkan oleh Ye Chen yang setengah mati dalam pertandingan kebangkitan dan juga kehilangan kualifikasi untuk memasuki gerbang dalam. Terlalu banyak orang yang menyayangkan hal ini. Pada kompetisi sekte luar terakhir, mereka bertiga gagal masuk sekte dalam karena menghadapi musuh yang kuat. Itu karena mereka kurang beruntung. Tapi bagaimana dengan kali ini? Nasib buruk juga? Semua orang menggelengkan kepala. Yin Ziping dikalahkan secara menyedihkan. Jiang Hao dan Zishan bahkan lebih dikalahkan. Mereka dikalahkan oleh Ye Chen yang setengah mati. Ini bukan lagi masalah keberuntungan. Kekalahan ini adalah malapetaka bagi mereka. Saya harus melakukannya tinggal di luar selama 3 tahun lagi. Tentu saja, ada juga yang beruntung, seperti Qi Hao, Su Xinyue dan menantu kedua Xiong, Tang Rusuan. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka telah menghadapi lawan yang lemah di sepanjang jalan. Mereka bahkan tidak bermain dalam permainan kebangkitan, tetapi mereka mendapat kesempatan untuk memasuki gerbang dalam. Membandingkan keduanya, seseorang harus diam-diam menghela nafas pada triknya. Takdir. Pada saat ini, Ye Chen, pemain terbaik dalam kompetisi sekte luar, berada di pavilion Lingdan. Di aula dalam pavilion Lingdan, ada tong kayu setinggi 3 kaki, yang penuh dengan cairan spiritual kabur, yang dicampur dengan ratusan ramuan. Ye Chen duduk bersila di dalam, dan setiap bekas luka di tubuhnya mengejutkan. Cederanya terlalu serius. Su Fu mengelus janggutnya lebih dari sekali. Untungnya, adik perempuan, kamu melindungi hatinya dalam perjalanan ke sini. Anak ini terlalu berantakan. Meskipun Chu Xuan Er terlihat tidak senang, matanya yang indah menunjukkan sedikit kelegaan. Selama kompetisi sekte luar, Ye Chen, yang berada di alam kondensasi Qi, menyetrumnya berulang kali. Murid seperti itu, bahkan dengan lentera, saya tidak dapat menemukannya. Saya tidak tahu apakah saya bisa bangun sebelum memasuki hutan liar untuk ujian. Menyentuh lengan bajunya, Su Fu mengeluarkan 2 botol batu giok lagi, menuangkan cairan spiritual ke dalam tong kayu, dan berkata dengan sengaja atau tidak sengaja, Saya mendengar bahwa di antara orang-orang dari sekte dalam yang pergi ke hutan belantara untuk menguji murid luar, berapa banyak dari mereka yang menunggu untuk menyelesaikan rekening dengan Ye Chen? Kakak senior, kamu juga pernah mendengarnya. Jiang Yang, sepupu Jiang Hao, murid pertama puncak renyang, Kong Chao, murid sejati pertama puncak Diang sebelumnya, dan Zuo Qiuming, murid pertama aula disiplin luar, semuanya asli. Realm, bagaimana jika mereka memasuki hutan desolate dan tidak membunuh Ye Chen? Hanya mereka bertiga. Jika Anda menambahkan 100 murid lainnya yang berada di puncak alam Yuan manusia. Chu Xuan Er secara tidak sadar menggosok alisnya, dan merasa sangat sakit kepala ketika dia mendengar apa yang dikatakan Su Fu. Hanya saja anak ini memprovokasi terlalu banyak musuh, dan secara ajaib mereka berkumpul kembali. Hanya karena alasan ini, dia kesulitan dari lulus ujian Huanglin beberapa kali lebih sulit daripada murid lainnya. Sebelum memasuki sekte dalam,
Saya menjadi sasaran serangan kunci. Murid saya. Ini pertama kalinya kamu menerima murid, apakah adik perempuanmu tidak punya perasaan? Rasanya ada tambahan dragster. Aku dan adikku sudah terbiasa bebas. Tapi kalau kita tambah magang yang gelisah, itu akan sedikit tidak biasa bagi kita. Klik. Klik. Saat keduanya berbicara, terdengar bunyi klik dari Laras. Mendengar suaranya, mereka berdua melihat ke samping, dan mata mereka sedikit menyipit di saat yang bersamaan. Suara klik secara alami datang dari tubuh Ye Chen, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, teknik rahasia pemurnian tubuh liar yang dia praktikkan sebenarnya berjalan dengan sendirinya, dan pemurnian serta penyembuhan tubuh disinkronkan. Bukan itu saja. Karena operasi pemurnian tubuh liar, seluruh tubuhnya dipenuhi asap hijau. Luka yang patah terus-menerus sembuh, dan cairan spiritual di dalam tong juga berubah menjadi kekuatan murni dan melewati seluruh tubuhnya. Setiap pori-pori mengalir ke tubuhnya, memberi nutrisi pada tendon dan tulangnya yang terluka. Itu teknik rahasia yang aneh lagi. Menatap Ye Chen, Su Fu mengerang. Itu bisa melatih tubuh dan menyembuhkan luka. Dia mengandalkan metode rahasia ini untuk menahan pil tulang yang kejam. Chu Xuan'er juga mengerang, menatap Ye Chen, matanya yang indah penuh makna yang dalam, dan isi di dalamnya larasnya Ye Chen benar-benar menjadi semakin sulit untuk dia lihat. Anak ini tidak sederhana. Su Fu mengelus janggutnya dengan tatapan tajam di matanya. Selanjutnya, kecepatan pemulihan Ye Chen dari luka-lukanya membuat bahkan Su Fu dan Chu Xuan, dua orang tua yang telah berlatih Taoisme selama ratusan tahun, tampak terkejut. Bekas luka di sekujur tubuhnya pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari sehari. Selain itu, dengan nutrisi pemurnian tubuh dan cairan spiritual dalam tong kayu, napasnya menjadi lebih kuat, dan dia naik dari kondensasi Qi tingkat ke-9 ke puncak kondensasi Qi. Dan hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang biksu di alam elemen manusia. Saya telah berlatih Taoisme selama 100 tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang pria kecil dengan ketahanan yang begitu menakutkan. Berdiri di depan Laras, menatap Ye Chen yang napasnya semakin kuat, Chu Xuan'er telah menghela nafas dan mendecakkan lidahnya lebih dari sekali. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pemulihannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan tubuh roh misterius. Meskipun Su Fu juga mengagumi kekuatan pemulihan Ye Chen, ketika dia menyebutkan tubuh roh misterius, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, seolah-olah dia juga mengetahui tubuh roh misterius teror tubuh spiritual. Mendengar ini, Chu Xuan mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya dari Ye Chen ke Su Fu. Saudaraku, apa pendapatmu tentang tubuh Xuanling? Tubuh roh misterius, yang kudengar hanyalah legenda yang tak terkalahkan. Su Fu menghela nafas dengan sedih, dengan sedikit nada terkejut, setelah bertahun-tahun, tubuh roh misterius telah muncul kembali di dunia. Tapi, ini bukan karena sekte Heng Yue kami. Sejujurnya, saya terkejut ketika mendengar berita itu. Jika saya, Heng Yue, tidak ditempatkan di dalam sekte Zhengyang untuk menyebarkan berita, saya khawatir kami akan tetap melakukannya. Telah tertipu sampai persaingan besar antara 3 sekte. Dalam kegelapan, tubuh Xuanling muncul entah dari mana. Ini adalah variabel. Struktur masa depan Dacu juga dapat berubah karena dia. Setelah mengatakan ini, Su Fu berhenti sejenak, mengelus janggutnya, dan melanjutkan, saya telah mengabdikan diri untuk mempelajari beberapa rahasia tentang tubuh Xuanling, dan menemukan bahwa orang dengan garis keturunan seperti itu hampir tidak memiliki kelemahan. Begitu mereka tergoda, kekuatan langit dan bumi adalah keberadaan yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Tak terkalahkan pada level yang sama. Mata Chu Xuan tiba-tiba berkedip, dan dia menatap Su Fu dengan ragu-ragu, seberapa kuat sebenarnya tubuh Xuanling? Su Fu mengangguk sedikit, dalam legenda kuno, saya belum pernah mendengar tentang kegagalan dalam tubuh roh misterius. Mungkinkah seseorang sekuat Kaisar Pedang akan dikalahkan ketika dia bertemu dengan tubuh roh misterius dari alam yang sama? Kaisar Pedang memang orang luar biasa yang jarang ditemui dalam 1000 tahun, tetapi jika Anda bertemu dengan tubuh roh misterius dari alam yang sama, Anda mungkin akan kalah lebih banyak daripada menang. Kata Su Fu sambil menemukan kursi dan duduk. Bahkan jika itu dia tidak bisa menahan ekspresi kagum di matanya ketika dia melihat tubuh Xuanling. Garis keturunan kuat yang legendaris ini, dengan kekuatan magis bawaan dan harta ilahi yang misterius, melampaui apa bisa kita duga. Mendengar Su Fu memuji tubuh Xuanling lagi, ekspresi Chu Xuan'er menjadi sedikit serius. Saya hanya berharap dalam persaingan antara 3 sekte Heng Yue kita tidak akan kalah telak, kata Su Fu sambil menghela nafas lega. Saat dia mengatakan itu, Su Fu tidak lupa untuk melihat ke arah Ye Chen di dalam tong.
Dia menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang kecil ini lahir pada waktu yang salah. Hidup dengan tubuh Xuanling untuk suatu zaman telah lama terjadi. Menghukum mereka. Seluruh hidupku hanyalah sebuah kegagalan. Mengapa? Chu Xuan tidak berdaya dan hanya menghela nafas. Namun, jika mereka mengetahui bahwa Jining Shuang, tubuh roh misterius dari sekte Zhengyang, adalah mantan kekasih Ye Chen, mereka tidak tahu seperti apa ekspresi mereka nantinya. Bab 108. Pernikahan terencana. Larut malam, Paviliun Lingdan. Tong kayu besar bergetar, dan esensi cairan spiritual di dalamnya diserap sepenuhnya oleh Ye Chen, hanya menyisakan satu tong air. Tiba-tiba, Ye Chen perlahan membuka matanya, dan dia menghembuskan napas panjang dari udara keruh, matanya yang gelap lebih dalam dan lebih tertutup dari sebelumnya, dan warna pucat di wajahnya menghilang, dan wajahnya penuh kemuliaan. Di mana ini? Setelah menggelengkan kepalanya, Ye Chen menyadari bahwa dia berada di dalam tong. Namun, sebelum dia bisa mengambil langkah berikutnya, sebuah tangan giok meraih pakaiannya dari belakang dan mengangkatnya. Kemudian, dia terlempar ke tanah, dan sesosok tubuh besar tertancap di tanah. Tentu saja Chu Xuan-er yang membesarkannya. Dia adalah orang pertama yang muncul di sini ketika dia merasakan bahwa Ye Chen telah bangun. Di tanah, Ye Chen sudah bangun karena malu, dengan wajah abu-abu dan garis hitam di dahinya, tapi begitu dia berbalik, dia melihat Chu Xuan-er menatapnya sambil tersenyum. Dengan baik. Hahaha. Ye Chen, yang baru saja hendak marah, tertawa terbahak-bahak saat melihat itu adalah Chu Xuan-er. Dia tidak ingin dipukuli, jadi sebaiknya dia jujur. Apakah kamu sudah bangun? Chu Xuan-er melipat tangannya di dadanya, dengan senyum menawan di bibirnya, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Bangun, bangun. Menyentuh ujung hidungnya, Ye Chen tersenyum. Setiap kali dia melihat ekspresi tersenyum Chu Xuan, dia akan mendapat firasat buruk bahwa dia mungkin akan dibawa keluar dan dipukuli di saat berikutnya. Kamu sangat cantik kali ini. Tidak buruk. Ye Chen terbatuk-batuk. Memikirkan pertempuran terakhir kompetisi sekte luar, dia memang sedikit disengaja. Tidak hanya dia dipukuli hingga hampir cacat, tetapi dia hampir kehilangan nyawanya. Lain kali, jika kamu berani bertingkah seperti ini lagi, berhati-hatilah, aku akan menghajarmu. Chu Xuan-er memandang Ye Chen sambil tersenyum. Dengan baik. Ye Chen buru-buru mengangguk. Meskipun ada senyum di wajah Chu Xuan, itu adalah pernyataan yang meremehkan. Dia secantik peri, tapi dia sangat tangguh. Dia benar-benar percaya bahwa ada kemungkinan dia akan ditarik keluar dan dipukuli kapan saja. Waktu. Anak kecil, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu mempelajari teknik rahasia pemurnian tubuh? Suara itu terdengar, dan Su Fu, memegang kocokan lalat, perlahan berjalan keluar dari aula dalam. Menatap Ye Chen sambil berpikir. Apa, tetua? Apakah kamu tertarik? Ye Chen berkedip. Omong kosong. Su Fu meniup janggutnya dan menatap, dan bahkan Chu Xuan-er di sampingnya memberikan pandangan penasaran. Keduanya tahu bahwa dengan bantuan teknik pemurnian tubuh yang sombong itulah Ye Chen menahan serangan dari pil pemurnian tulang. Dengan teknik pemurnian tubuh yang sombong, meskipun mereka adalah orang tua yang telah berlatih Taoisme selama ratusan tahun, mereka tidak bisa tidak berpikir. Lihat itu. Ehem. Ditatap oleh kedua lelaki tua itu, Ye Chen terbatuk-batuk. Ya, bukan tidak mungkin untuk melihatnya jika Anda mau, tetapi Anda tidak dapat melihatnya dengan sia-sia. Anda harus tahu bahwa bagi seorang biksu, metode rahasia adalah bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada orang lain dengan santai. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menatap langit berbintang yang tak berujung. Di sini, wajah lama Su Fu menjadi gelap, dan Chu Xuan-er menyingsingkan lengan bajunya. Sepertinya dia akan bergegas dan menghancurkan Ye Chen. Kamu tahu banyak. Mengapa? Tunjukkan keahlian rahasia Anda kepada Master, dan Anda ingin mendapat manfaat? Pada akhirnya, Su Fu berhasil menahan Chu Xuan-er yang hendak marah. Memang benar kalau dipikir-pikir, tidak ada alasan untuk menunjukkan keterampilan rahasia anak manusia kepada orang lain dengan santai. Ambillah. Wajah Su Fu menjadi semakin gelap, tapi dia akhirnya mengeluarkan pil ungu dari lengan bajunya. Segera setelah ramuan ini dikeluarkan, ia mengeluarkan aroma obat yang kuat, dan masih ada awan hijau yang tertinggal di atasnya. Yang paling penting adalah dua garis ramuan pada ramuan itu sangat jelas. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah ramuan lini kedua.
Di sini, Ye Chen telah mengambil obat mujarab, meletakkannya di depan hidungnya dan mengendusnya dengan keras. Dia merasa seluruh tubuhnya halus, dan ada perasaan menyegarkan dan nyaman datang dari lubuk jiwanya. Ramuan ini sangat bagus. Sambil tertawa, Ye Chen masih dengan rakus menghirup aroma obat yang kaya dari ramuan hijau. Nak, kamu bisa mengeluarkannya sekarang. Su Fu menatap Ye Chen dengan marah. Jika aku tahu kamu berbohong kepada kami, kamu akan terlihat baik. Chu Xuan'er juga menatap Ye Chen sambil tersenyum. Melirik wajah Su Fu yang menghitam dan pipi Chu Xuan yang tersenyum, Ye Chen buru-buru mengumpulkan ramuan itu dan mengeluarkan gulungan kuno. Jika tidak, hanya Tuhan yang tahu omong kosong apa yang akan dilakukan kedua orang tua ini. Segala sesuatunya akan terjadi. Ayo cepat. Num. Itu dia. Ye Chen menyerahkan gulungan kuno itu, dan saat Su Fu mengambilnya, pria itu dengan cepat mengambil token itu dari pinggang Su Fu. Penatua Su, mohon luangkan waktu Anda dan perhatikan. Sambil menarik token Su Fu, Ye Chen menyelinap keluar dari lobi, takut Su Fu akan menangkapnya kembali. Bajingan kecil. Su Fu mengutuk, tapi masih buru-buru memusatkan pandangannya pada gulungan kuno di tangannya. Bahkan Chu Xuan'er berhenti memperhatikan Ye Chen dan melangkah maju dengan rasa ingin tahu. Gulungan kuno dibuka, dan karakter kecil yang dibuat dengan rapi muncul di depan mata mereka. Ini adalah salinan yang ditulis oleh Ye Chen. Apakah ini teknik rahasia untuk bunuh diri? Segera, mata Su Fu tiba-tiba melebar, pupil matanya menyusut hingga seukuran kepala peniti, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Orang gila mana yang menciptakan teknik pemurnian tubuh sesat itu? Setelah melihat pemurnian tubuh liar, Chu Xuan'er juga terkejut, dan tangan gioknya tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya yang setengah terbuka. Memurnikan tulang dan mengambil sumsum, menempa otot dan membangun denyut nadi, membakar jantung untuk memadamkan darah, menggiling kulit dan mengikir daging. Meskipun 16 karakter pendek, mereka cukup untuk menjelaskan arti sebenarnya dari pemurnian tubuh hutan belantara. Tirani pemurnian tubuh hutan belantara dan rasa sakit yang harus ditanggungnya mengejutkan bahkan Chu Xuan'er dan Su Fu, dua orang tua yang telah berlatih Taoisme selama ratusan tahun. Apakah ini teknik rahasia pemurnian tubuh yang dipraktikkan anak laki-laki ini? Su Fu tertegun dan mau tidak mau melihat ke arah Ye Chen pergi. Wajah lamanya penuh dengan keterkejutan. Chu Xuan'er juga membalikan pipinya dan melirik ke arah Ye Chen, dengan tatapan aneh di matanya yang indah. Memurnikan tulang dan mengekstraksi sumsum, menempa otot dan membangun denyut nadi, membakar hati untuk memadamkan darah, menggiling kulit dan mengikir daging. Begitu teknik rahasia pemurnian tubuh yang mendominasi diaktifkan, rasa sakit yang parah akan menjadi lebih buruk dan menyiksa. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, seseorang dapat memiliki keteguhan hati. Pikirannya yang teguh benar-benar tak tertandingi oleh siapapun di generasinya. Saat menahan serangan dari pil tulang kekerasan, dia juga menderita rasa sakit yang parah karena merobek tubuhnya. Anak ini benar-benar pria yang tangguh. Di sampingnya, Su Fu terus menghela nafas dan terkejut. Aku akan kembali ke pintu dalam dulu. Chu Xuan'er mengerucutkan bibirnya dan berkata bahwa dia sudah menaikkan langkahnya. Adik perempuan, jangan pergi. Su Fu, yang telah pulih dari keterkejutannya, bergegas maju dan meraih Chu Xuan'er. Kakak senior, apakah ada yang salah? Chu Xuan'er berhenti dan menatap Su Fu dengan sedikit kebingungan. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Su Fu tertawa datar, memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, terbatuk-batuk, dan berkata, aku ingin tahu bagaimana perasaan adik perempuanku terhadap UR-ku. Mendengar ini, Chu Xuan'er terkejut, sedikit terkejut. Adik perempuan, menurutmu bagaimana jadinya jika UR dan Ye Chen dipertemukan? Su Fu mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum misterius. Dapatkan, kumpulkan? Apa maksudmu? Yah, terus terang saja, letakkan mereka berdua di ranjang yang sama. Begitu kata-kata ini keluar, mata Chu Xuan melebar, dan dia menyadari apa yang ingin dilakukan Su Fu. Dia ingin Qiu bertunangan dengan muridnya yang berharga Ye Chen. Menyatukan tempat tidur, bukankah ini merupakan budidaya ganda antara pria dan wanita? Di dunia bhikkhu, laki-laki dan perempuan biasa berlatih kultivasi ganda, di satu sisi dapat meningkatkan perasaan, di sisi lain juga bermanfaat untuk berkultivasi ganda. Banyak biksu pria dan wanita memilih berlatih dengan cara ini, yang bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Chu Xuan'er tidak menyangka bahwa Su Fu akan mempertemukan Qiu dan Ye Chen sebagai seorang master, dia sepertinya tidak pernah mempertimbangkan untuk mencarikan istri untuk muridnya yang berharga. Oke,
Jika hal ini terjadi, dia tidak hanya akan menjadi master, tetapi juga ibu mertua Qiyu. Tiba-tiba, sebuah gambaran muncul di benak Chu Xuan'er, yaitu hari ini tahun depan, mungkin Qiyu akan melahirkan bayi yang gemuk untuknya. Jika dia menyentuh wajah kecil yang gemuk itu, dia akan merasa tidak nyaman. Hebat. Memikirkan hal ini, Chu Xuan'er tersenyum polos seperti seorang gadis. Adik perempuan? Melihat Chu Xuan'er hanya terkikik, Su Fu melambaikan telapak tangannya di depan matanya. Menyadari kejanggalannya, Chu Xuan'er tersenyum canggung dan buru-buru bertanya, apakah Yuermu keberatan? Adik perempuan, jangan khawatir, aku akan bicara dengan Yuer. Su Fu mengelus janggutnya, lihat saja Ye Chen Mu, anak itu bukan orang yang hemat bahan bakar. Jika dia tidak mau untuk melakukannya, aku tidak akan bisa melakukan apapun ketika aku menjadi tua. Dia berani. Chu Xuan'er menggosok tangan gioknya, menunjukkan sisi keras, yang benar-benar tidak sesuai dengan penampilannya yang seperti peri. Kakak senior, masalah ini sudah selesai. Jika dia berani mengatakan tidak, aku tidak akan memukulnya sampai mati. Dengan itu, Chu Xuan'er berjalan 5 atau 6 kaki dalam 1 langkah dan keluar dari pavilion Lingdan dalam 3 atau 3 langkah. 2 langkah, lalu terdengar cekikikan lagi, tahun ini aku akan masuk kamar pengantin, tahun depan aku akan menggendong seorang bayi gendut, dan tahun berikutnya aku akan melahirkan 1 anak, dan tahun berikutnya aku akan melahirkan lagi, dan 1 lagi setiap tahun, bayi kecil yang gemuk, hehehe. Mendengarkan bisikan Chu Xuan'er, Su Fu, yang masih berada di aula dalam, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Aku menjodohkan muridku denganmu, Ye Chen, hanya untuk melahirkan seorang anak. Saya tidak tahu seperti apa ekspresi Qiyu ketika dia mendengar gumaman Chu Xuan. Saya tidak tahu bagaimana reaksi Ye Chen dan Qiyu ketika mereka mengetahui bahwa tuan mereka mengatur pernikahan untuk mereka. Bab 109. Orang-orang kuno di bawah tebing. Setelah meninggalkan pavilion Lingdan, Ye Chen berlari ke Taman Ling Chao. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, kali ini ia tidak mendengar suara murid bernama Lisan sedang berhubungan seks dengan murid perempuan tersebut. Mungkinkah Lisan dipukuli habis-habisan di kompetisi sekte luar hingga ia terbaring berkicau di ranjang rumah sakit? Mengabaikan hal-hal ini, Ye Chen berjalan ke gerbang Taman Ling Chao dan langsung menuju Ling Chao. Dia tahu bahwa dia akan memasuki gerbang dalam 3 hari, dan hanya ada sedikit kesempatan untuk datang ke Taman Rumput Spiritual untuk memetik ramuan spiritual. Jadi dia meminjam token Su Fu untuk mencarinya sebelum memasuki gerbang dalam. Faktanya, dia telah melakukannya sekarang. Memegang token Su Fu, dia cukup percaya diri, dia seperti perampok sepanjang jalan, mengisi tas penyimpanan yang telah disiapkan begitu banyak sehingga sebagian besar tempat yang dia lewati kosong. Dibutuhkan banyak rumput spiritual untuk membuat alkimia, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Sambil memasukkan rumput spiritual ke dalam tas penyimpanan, Ye Chen tidak lupa menemukan alasan yang sangat sah untuk dirinya sendiri. Hingga larut malam, dia masih sibuk bekerja di antara rumputan spiritual di Taman Rumput Spiritual, dan tas penyimpanan yang telah dia persiapkan sebelumnya terisi penuh. Cukup untuk saya gunakan dalam waktu lama. Menepuk tas penyimpanan yang menggembung, Ye Chen akhirnya melepaskan potongan rumput spiritual yang penuh energi spiritual. Ayo pergi. Menarik napas dalam-dalam, Ye Chen hendak pergi. Namun, begitu dia membalikan punggungnya, dia menyentuh dagunya lagi dan melihat ke dalam Taman Rumput Spiritual. Dia ingat dengan jelas bahwa ada tebing di ujung Taman Ling Chao, dan ada hal-hal aneh di bawah tebing itu, yang membuatnya benar-benar. Melirik ke altar, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit dan menemukan ada patung batu berbentuk manusia di atas altar yang rusak. Patung itu duduk dalam posisi bersila. Jika dia melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa itu adalah sebuah pria tua. Bagaimana saya bisa dibawa ke sini? Cahaya di matanya menjadi tidak menentu. Dari mana asal-muasal tebing ini? Dan, setelah mengatakan ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik api danha yang sebenarnya, dan menemukan bahwa api aslinya berdetak lebih keras pada saat ini, membuatnya gemetar ketakutan. Teman kecil. Saat dia memikirkannya, sebuah suara tua dan halus tiba-tiba terdengar. Siapa? Tiba-tiba mengepalkan pedang langit merah, Ye Chen melihat sekeliling dengan waspada. Ada keringat dingin menetes dari dahinya, dan jantungnya berdebar kencang. Aneh sekali di sini. Dia bahkan mendengar kata-kata itu sekarang. Tidak tahu di mana itu berasal. Teman kecil. Suara tua dan halus itu terdengar lagi. Siapa? Ye Chen tanpa sadar mundur selangkah,
memegang tangan pedang Qi Xiao, dan mau tidak mau meningkatkan kekuatannya. Di belakangmu. Suara lama itu masih halus, dan penuh dengan perubahan waktu. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba berbalik. Meskipun suaranya halus, dia masih mendengar sumbernya. Orang yang berbicara adalah patung batu humanoid yang duduk bersila di altar di belakangnya. Kamu? Melihat kosong ke patung batu humanoid di altar, Ye Chen mundur selangkah lagi. Namun tak lama kemudian, ia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang duduk bersila di atas altar yang rusak itu bukanlah patung batu, melainkan manusia, karena tertutup debu tebal, tubuhnya pun tertutup sehingga menyulitkan orang untuk melihatnya. Sekilas dia mengira itu adalah patung batu. Ketika Ye Chen pergi, lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Begitu mata ini terbuka, tanpa sadar Ye Chen mundur selangkah lagi, karena salah satu mata pria itu kosong, tanpa bola mata atau pupil, hanya lubang hitam, sedangkan mata lainnya juga sangat aneh, seperti jurang tidak mungkin. Sekilas terlihat sampai akhir. Siapa kamu? Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, matanya penuh kewaspadaan. Dia tidak pernah menyangka ada orang seperti itu di bawah tebing. Jiang Taisu. Kata-kata lelaki tua itu lemah dan suaranya hampir tak terdengar. Jiang Taisu? Ye Chen memutar matanya dan sangat yakin bahwa dia belum pernah mendengar tentang orang ini, setidaknya tidak di Dacu. Berpikir dalam hatinya, Ye Chen memandang Jiang Taisu dari atas ke bawah. Meskipun dia membuka matanya, dia tidak bergerak. Debu di sekujur tubuhnya juga sangat tebal, dan ada aura kematian yang kental di sekujur tubuhnya. Dia sudah sangat tua, seperti jatuh dari peti mati, rasanya seperti merangkak keluar. Mengapa kamu bersembunyi di bawah tebing sekte Heng Yue kami? Sambil melihat Jiang Taisu, Ye Chen menatap Jiang Taisu, berharap melihat beberapa petunjuk dari perkataan dan perbuatan Jiang Taisu. Mendengar ini, Jiang Taisu tidak bisa menahan senyum. Saya telah berada di sini sebelum sekte Heng Yue didirikan, dan saya telah berada di sini selama 5.000 tahun. 5.000 tahun? Terlepas dari tekad Ye Chen, dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya ketika mendengar kata-kata 5.000 tahun. 5.000 tahun? Betapa hebatnya konsep ini, dia tidak dapat membayangkannya. Meskipun umur panjang seorang bhikkhu jauh lebih tinggi daripada umur manusia, itu bukannya tanpa batas. Seorang bhikkhu di alam kekosongan spiritual dapat hidup hingga 300 tahun, dan seseorang di alam Kongming dapat hidup hingga 500 tahun. Bahkan alam surga yang legendaris bahkan para biksu pun tidak dapat lepas dari takdir 1.000 tahun. 5.000 tahun akan membutuhkan tingkat kultivasi yang mendalam untuk mempertahankannya. 5.000 tahun, lelaki tua ini keluar dari peti mati, kan? Melihat Jiang Taisu dari atas ke bawah di atas altar lagi, Ye Chen menelan ludah. Setelah 5.000 tahun, bajingan itu telah menjadi kura-kura. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba menjadi luar biasa. Mampu hidup selama 5.000 tahun adalah prestasi yang luar biasa. Benar-benar duduk selama 5.000 tahun adalah hal yang paling menakutkan. Anda harus tahu bahwa Jiang Taisu tidak hanya mengalami perubahan waktu, tetapi juga perubahan-perubahan dalam hidup, untuk menanggung tahun-tahun kesepian yang tak ada habisnya. Kejutan di hatinya membuat Ye Chen melupakan kewaspadaannya dan memandang Jiang Taisu dengan ragu-ragu. Senior, apakah Anda benar-benar hidup 5.000 tahun? Jiang Taisu tidak berbicara, tetapi sedikit mengangguk. Lalu tingkat kultivasi seperti apa yang kamu miliki? Meskipun tabu untuk bertanya tentang tingkat kultivasi seseorang secara acak, Ye Chen tidak mau bertanya karena penasaran. Bab 110. Raksasa. Sage Agung. Jiang Taisu tersenyum tipis, dan tidak marah karena Ye Chen memberanikan diri bertanya tentang kultivasinya. Meskipun dia sudah tua dan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, kata-katanya sangat lembut. Sage hebat? Di sini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, memandang Jiang Taisu seperti orang idiot, dan tersenyum canggung. Baiklah, senior, jenis kultivasi apa yang dimiliki Sage Agung di mulutmu? Jiang Taisu tersenyum lembut, tetapi tidak memberitahu Ye Chen secara detail. Melihat Jiang Taisu tidak banyak bicara, Ye Chen diam-diam menghitung dalam hatinya bahwa jika seorang biksu di alam surga dapat hidup selama 1.000 tahun, seorang biksu yang dapat hidup selama 5.000 tahun setidaknya akan 3 alam lebih tinggi darinya. Biksu di alam surga. Berpikir seperti ini, dia sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang. Dia harus tahu bahwa butuh waktu bertahun-tahun bagi Chu yang agung ini untuk mencapai alam surga. Apalagi seorang bijak agung yang setidaknya 3 alam lebih tinggi dari alam surgawi. Ranah. Teman kecil, tahukah kamu kenapa aku membawamu ke sini?
Melihat Ye Chen bergumam, Jiang Taisu berbicara lagi. Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apakah dia masih bingung sekarang? Aku ingin meminjam peri apimu. Peri api? Ye Chen tertegun dan menggaruk kepalanya. Senior, saya tidak memiliki peri api, hanya api sungguhan. Mendengar ini, Jiang Taisu tersenyum tipis dan berkata, api sejatimu yang belum terbangun adalah api peri. Wow! Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan melihat ke lautan pil. Dia melihat api emas dengan heran. Mendengarkan ada suara Jiang Taisu, tingkat api peri jauh lebih tinggi daripada api yang sebenarnya. Jauh lebih tinggi. Aku tidak menyangka kamu memiliki identitas yang memalukan. Melihat api emas di lautan pil, Ye Chen tidak bisa tenang. Teman kecil, bolehkah aku meminjamkanmu peri api? Ketika Ye Chen terkejut, Jiang Taisu berbicara lagi. Berbicara tentang peri api aslinya, Ye Chen menjadi waspada lagi. Orang tua di depannya itu terlalu aneh. Entahlah jika dia ingin mengambil peri apinya. Jika dia secara tidak sengaja menculiknya, itu akan lebih merugikan daripada keuntungannya. Saya tidak tahu apa yang senior akan lakukan dengan api asli saya. Alih-alih segera memanggil peri api, Ye Chen dengan ragu melirik ke arah Jiang Taisu. Bunuh diri. Bunuh diri? Ye Chen langsung bingung, mengira dia salah dengar. Orang tua bernama Jiang Taisu menjatuhkannya karena dia ingin menggunakan api peri untuk bunuh diri. Seperti apa suaranya? Aneh. Tepatnya, itu membunuh monster di dalam diriku. Raksasa. Itu karena saya terlalu sombong saat itu sehingga saya memprovokasi sesuatu yang tidak diketahui yang seharusnya tidak saya provokasi, yang mengakibatkan saya menjadi manusia dan hantu. Mengetahui keraguan Ye Chen, Jiang Taisu berkata dengan sedih dan perlahan menjelaskan, kupikir aku bisa menyingkirkannya, tapi aku masih meremehkannya. Setelah 5.000 tahun, aku tidak bisa lagi menekannya dengan kekuatanku sendiri. Sangat kuat? Ye Chen tertegun sejenak. Sudah takdir bahwa saya tidak bisa lepas dari bencana ini. Senior, kenapa kamu begitu pesimis? Kenapa aku tidak meminta tuanku untuk membantumu? Ye Chen memandang Jiang Taisu dengan ragu-ragu, kamu tidak bisa menekannya sendirian. Mungkin kamu bisa melakukannya dengan beberapa orang lagi. Jiang Taisu menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak ada gunanya. Dengan tingkat kultivasi mereka, tidak peduli seberapa banyak mereka datang, mereka akan mati sia-sia. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Senior, bahkan jika orang kuat dari alam langit dan dunia bawah datang, dia akan mati. Apakah kamu yakin api peri saya dapat memadamkannya? Mampu. Ye Chen memutar matanya dan menatap Jiang Taisu dengan bingung. Senior, karena ini bunuh diri, kamu tidak perlu menggunakan api periku. Saat aku mati, monster di tubuhku akan menerobos kurunganku. Selama 5.000 tahun, aku telah menghabiskan seluruh upayaku untuk menekannya. Aku menjadi sangat lemah dan tidak bisa lagi menekannya. Oleh karena itu, sebelum aku mati, aku pertama-tama harus hancurkan, jika tidak maka akan menjadi bencana ketika monster itu muncul. Jika senior mengatakan ini, maka junior akan mengerti. Ye Chen mengangguk dan memanggil peri api Danhai. Pergi. Dengan lambaian tangannya, Ye Chen mengarahkan api peri ke arah Jiang Taisu. Segera, api peri menyelimuti Jiang Taisu, menyebarkan debu ke seluruh tubuhnya, memperlihatkan tubuh kurus Jiang Taisu. Ye Chen bahkan tidak bisa menangkap setetes darah pun dari tubuh Jiang Taisu. 5.000 tahun, itu benar-benar membutuhkan semua usaha. Setelah bergumam, Ye Chen tidak bisa tidak takut pada monster di tubuh Jiang Taisu. Itu bisa membuat orang bijak yang hebat menghabiskan semua upayanya untuk menekannya, yang menunjukkan betapa kuat sekali. Kuat. Mengaum. Mengaum. Segera, raungan ganas datang dari tubuh Jiang Taisu, seperti kemunculan peri api, yang membuat monster di tubuh Jiang Taisu merasakan ancaman yang kuat, dan kemudian meraung untuk menerobos kurungan Jiang Taisu. Di sampingnya, wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi pucat. Raungan monster itu sepertinya penuh dengan sihir dan kekuatan melahap, yang hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya dan memberinya semacam rasa sakit yang datang dari lubuk jiwanya. Jiang Taisu, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Segera, raungan ganas dan ganas datang dari tubuh Jiang Taisu. Kita telah terjerat selama 5.000 tahun, dan inilah waktunya untuk berakhir. Jika aku mati, kamu juga tidak akan selamat.
Seharusnya aku sudah mati sejak lama. Suara menderu menghilang di beberapa titik. Ketika api peri meninggalkan tubuh Jiang Taisu, nafas Jiang Taisu yang sudah lemah turun tajam. Dia seperti lampu tunggal di tengah angin menderu, selalu mengancam untuk dimusnahkan. Senior. Ye Chen buru-buru melangkah maju dan mengeluarkan cairan spiritual. Umurku telah habis, dan tidak ada obat ajaib yang bisa menyelamatkanku. Jiang Taisu berkata dengan sedih. Ye Chen terdiam, namun meskipun demikian, dia masih menyuntikkan banyak cairan roh giok ke dalam tubuh Jiang Taisu, berharap esensi tipis dari cairan roh giok dapat membantu Jiang Taisu memperpanjang hidupnya. Anak kecil, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu memiliki darah iblis di tubuhmu? Jiang Taisu tidak menghentikan Ye Chen menuangkan cairan roh giok ke dalam tubuhnya, tetapi menatap Ye Chen dengan ramah. Melihat wajah baik Jiang Taisu, Ye Chen mengerucutkan bibirnya, tapi masih mengeluarkan kuali kecil yang digunakan untuk memurnikan darah iblis. Melihat tripod kecil itu, Ye Chen dengan jelas memperhatikan kilatan cahaya di mata lelaki tua itu. Segera, mata Jiang Taisu meredup, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan tersenyum sedih. Mo Yuan, sekuat kamu, tidak tahan menghadapi perubahan hidup ini? Senior, tahukah kamu asal-muasal tripod kecil ini? Ye Chen memandang Jiang Taisu dengan ragu. Jiang Taisu tersenyum sedikit, tetapi tidak menceritakan rahasia tripod kecil itu. Anak kecil, tripod kecil ini adalah harta karun. Kamu harus menyimpannya, jika tidak maka akan menyebabkan kematian. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Taisu, Ye Chen terkejut, dan kemudian dengan hati-hati melihat ke kuali kecil di tangannya lagi. Dipuji seperti ini oleh seorang bijak agung yang telah hidup setidaknya 5.000 tahun, dia bisa membayangkan asal-muasal kuali ini. Kuali kecil besar. Kamu benar-benar memiliki banyak harta karun. Di sini, napas Jiang Taisu lemah, tetapi Ketika dia melirik tas penyimpanan Ye Chen, beberapa cahaya ilahi bersinar di matanya, dan kata-katanya cukup bermakna. Ye Chen tertegun dan melirik tas penyimpanannya. Mungkinkah ada harta karun di tas penyimpanannya yang bisa menyaingi tripod kecil itu? Anak kecil, tatap mataku. Jiang Taisu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Jiang Taisu, Ye Chen masih menatap mata Jiang Taisu. Salah satu mata Jiang Taisu kosong, tetapi mata lainnya mengandung misteri yang tak ada habisnya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat langit berbintang yang luas dan dunia yang luas di matanya. Di atas pupilnya, sepertinya ada ukiran roda peri di atasnya, dan ketika dia menatapnya, roda peri itu tampak berputar. Apa? Murid macam apa ini? Ye Chen berkata dengan linglung. Mata roda abadi 6 jalan dan 6 jalan, harta karun abadi yang paling saya banggakan dalam hidup saya ingin mempercayakannya kepada Anda.